Oke, baik. Selamat siang semuanya, sahabat Star Pro Academy AWM Star Life ya. Jumpa lagi dengan saya, Jun ya. Oke, kita akan mulai aja langsung basic training ya, teman-teman sekalian ya, biar waktunya tidak terbuang ya. Jadi selamat datang dulu, saya sapa dulu teman-teman karena kebetulan siang ini tidak terlalu banyak ya. Bagus karena teman-teman bisa lebih fokus, bisa mungkin kita diskusi lebih dalam ya. Ya, selamat datang. Di sini ada Pak Muhammad Taha, ada Pak Rianto, Pak Nur Kocosin ya, ada Pak Suitno, ada Bu Eni, ada Bu Haji Surmayanti, Ibu Kadek Sarini, M. Choi, ada Opo, ada Mr. Surasa ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, ini ada Siap, masuk lagi siap. Bu Rudiati ya. Oke, selamat siang semuanya ya. Jadi pada siang hari ini training kita sifatnya adalah dua arah ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa santai diskusi dengan saya pada siang hari ini mengenai basic training ya. Jadi saya mau sampaikan dulu konsepnya kepada teman-teman sekalian bahwa sebenarnya basic training seperti ini harusnya adalah kegiatan offline ya. Jadi artinya akan lebih efektif kalau teman-teman sekalian itu kita bertemu tatap muka langsung maksudnya ya. Nah, namun tentu saja untuk efektivitas waktu dan juga tempat ya kita dengan online dulu saja. Yang penting teman-teman bisa memahami dulu basicnya dulu ya, basic training ini ya. Oke, teman-teman saya yakin sudah siapkan catatan ya. Nah, teman-teman nanti bisa siapkan catatannya dan pena ya untuk kita bisa mulai ya. Oke, sebelum saya masuk pada program training, basic training. Jadi sebagai informasi buat teman-teman, sebenarnya basic training ini adalah satu program satu hari penuh, teman-teman. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore biasanya training ini kami adakan. Kalau memang ada basic training di tempat langsung gitu ya. Nah, namun dalam kesempatan ini saya rasa kita buat mampet ya 2 jam saya bisa selesaikan dan saya yakin poin-poinnya teman-teman nanti bisa tangkap ya. Oke, kalau teman-teman nanti silahkan di tengah-tengah kalau misalnya ada yang mau disampaikan gitu ya tiba-tiba langsung aja. Jadi ini bukan sifatnya satu arah. Jadi saya pingin kita lebih sifatnya dua arah agar teman-teman itu bisa sambil menunggu berbuka puasa ya santai teman-teman bisa memahami gitu ya dan bagaimana teman-teman bisa betul-betul menyimak daripada program basic training ini ya. Oke, sebelum itu saya mau share dulu sesuatu biar teman-teman bisa paham mengenai konsep basic training ini ya. Oke, jadi teman-teman sekalian sebagai informasi nanti teman-teman akan apa namanya? Saya sarankan memang memiliki ini apa namanya? Sebentar ya. Mana tadi dia? Oke, nah ini dia. Buku pintar Star Pro Academy ya. Jadi saya harap teman-teman nanti bisa nanti saya akan share ke teman-teman ya yang ikut training ini buku pintar Star Pro Academy ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat semuanya di dalam ini. Saya nggak ceritakan semua, poin-poin saja ya. Oke, jadi siang hari ini teman-teman sekalian, saya mau ceritain ke teman-teman sekalian bahwa AWM Star Life itu kan adalah perusahaan neo marketing ya, perusahaan pemasaran jaringan ya. Nah, di mana di dalam AWM Star Life itu ada yang namanya support system ya. Jadi support system itu kita sebut sebagai Elite Pro Star Pro Academy ya, support system atau sekolah bisnis. Nah, di mana Star Pro Academy itu sebenarnya memiliki yang namanya sistem di dalamnya yaitu Elite Pro System ya. Nah, Elite Pro System itu adalah sistem yang merupakan panduan bagi teman-teman untuk bisa mencapai sukses dalam 6 bulan program kita mencapai yang namanya Black Diamond ya. Nah, jadi mereka yang mengikuti Elite Pro System ini disebut sebagai pro leader. Ya, jadi tidak semua akan mengikuti teman-teman sekalian ya. Hanya orang-orang yang memang serius yang betul-betul mau sukses dalam 6 bulan, maka mereka akan mengejar menjadi pro leader. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengikuti apa yang ada dalam Elite Pro System. Ya, jadi memang tidak semua akan tahu dan akan mengikuti yang namanya Elite Pro System. Jadi sekali lagi pro leader itu adalah mitra yang komitmen untuk melakukan Elite Pro System, yaitu sebuah kurikulum untuk meraih yang namanya Black Diamond dalam 6 bulan, teman-teman. Ya, nah jadi saya mau ceritakan dulu konsep parameter bisnis kita. Jadi ini adalah parameter bisnis atau kita sebut itu sebagai tolak ukur, teman-teman. Tolak ukur yang menjadikan dasar panduan kita disebut sukses atau belum sukses gitu loh maksudnya teman-teman. Ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman saya yakin udah lihat bahwa untuk mencapai ruby ya, mencapai ruby itu kan tolak ukur pencapaiannya pada saat mencapai ruby itu kan 10 poin kiri kanan, ya kan? Nah, seorang ruby yang dikatakan sehat, teman-teman, itu memiliki kualifikasi bulanan, teman-teman, yaitu 10-10. Ya, jadi pada saat belum mencapai ruby,
mencapai 10 poin kiri kanan itu capai ruby. Nah, namun ruby yang sehat itu adalah mereka memiliki kualifikasi bulanan, omset tim bulanannya 10-10. Ya. Tujuannya apa, teman? Tujuannya adalah begini, agar penghasilan seorang ruby itu mengikuti gitu loh dengan peringkatnya dia gitu loh. Karena dengan 10-10 minimal dia punya bonus pasangan, dia bisa punya juga yang namanya BSG kan, bonus sharing global. Omset AWM dia dapat 3%. Anda dapat 3% dari omset AWM kalau mengejar kualifikasi 10-10. Nah, oleh sebab itulah makanya kami ingin teman-teman memahami konsep ini. Karena kami tidak ingin adalah teman-teman punya jabatan tapi tidak punya penghasilan. Karena di dunia bisnis jaringan itu kan banyak begitu. Orang yang punya peringkat tapi nggak punya income, percuma gitu loh. Buat apa peringkat tapi nggak punya duit gitu loh maksudnya. Yang penting kan duitnya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ini adalah tolak ukurnya. Ruby pada saat mencapai 10-10, bulanan harus punya 10-10. Kemudian Sapir, Sapir itu 100-100 kan. Jadi mencapai Sapir itu 100-100. Tapi sekarang kan lagi ada promo kan. Jadi Sapir itu cukup 50-50 udah capai Sapir kan. Untuk promo ke Sapir. Nah, kemudian kualifikasi bulanannya 20-20. Ya, 20-20. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya target omset 20-20 itu bisa tercapai dengan Sapir itu mencetak ruby aja. Di sebelah kanan Anda lihat. Tim ruby ada 3 ruby kiri kanan gitu loh. Nah, jadi artinya kalau Anda sudah menjadi ruby, tugas Anda berikutnya itu adalah mencetak ruby sebanyak-banyaknya di jaringan Anda. Jadi Anda nggak perlu khawatir di AWM ini Anda disamain peringkat atau disalip peringkat. Karena saya sudah cerita konsepnya di AWM. Di AWM ini kan nggak ada cerita kalau Anda itu disamain peringkat atau bahkan disalip peringkat sama downline, Anda itu penghasilannya turun, kan nggak ada begitu. Oleh sebab itu teman-teman seharusnya kalau Anda sudah capai ruby, Anda kejar aja ruby sebanyak-banyaknya di kiri kanan gitu loh. Kenapa? Karena dengan memiliki ruby paling banyak di kiri kanan, maka Anda akan memenuhi kualifikasi bulanan. Income bulanan juga akan tercukupi, syarat untuk BSG juga akan tercukupi. Nah, ini Sapir. Kemudian Emerald 200-200, kualifikasi bulanannya 35-35, 16 ruby kiri kanan. Kemudian Diamond 1000-1000, kualifikasi bulanan 50-50. Kemudian Vital Sign-nya 80 ruby kiri kanan. Black Diamond 5000-5000, kualifikasi bulanan 100-100 atau sama dengan 400 ruby kiri kanan. Ya. Nah, kalau teman-teman memahami konsep bisnis jaringan ini, teman-teman akan melihat bahwa dalam sebuah bisnis jaringan, kalau teman-teman itu mau jadi orang sukses, teman-teman itu harus menciptakan banyak orang sukses di bawah gitu. Kan beda dengan bisnis konvensional. Kalau Anda bisnis konvensional, Anda punya rahasia sukses, Anda punya resep sukses, Anda nggak mungkin bagikan ke orang lain. Kan? Nah, tapi kalau dalam bisnis jaringan seperti di AWM, justru tugas Anda itu mencetak lebih banyak orang sukses. Karena begitu makin banyak orang sukses di bawah Anda itu akan lebih sukses. Konsepnya itu begitu. Makanya kenapa konsep bisnis ini konsep gotong royong sebenarnya. Ya, dan BSG juga dibagi sama-sama kan. Omset makin besar, BSG akan dibagi sama rata. Ya, konsepnya seperti itu. Ya. Nah, ini disebut dengan parameter Elite Pro System. Ya, ini saya kenalin dulu ya teman-teman sebelum saya masuk ke materi, agar Anda itu punya pemahaman bahwa di bisnis jaringan seperti AWM itu juga punya tolak ukur bisnis gitu. Karena tidak semua mitra itu mengikuti tolak ukur ini. Ya, tidak semua ruby juga mengikuti tolak ukur ini. Sehingga banyak ruby yang jadi ruby tapi tidak punya income yang dibutuhkan setiap bulan. Istilahnya itu pangkatnya jenderal, gajinya kopral gitu loh ya. Nah, kami tidak mau seperti itu. Makanya kenapa teman-teman harus paham bahwa setiap peringkat itu punya kualifikasi bulanan ya. Karena bagaimanapun income Anda itu kan dari omset bulanan gitu kan. Dari repeat order product. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini adalah vital sign untuk menjadi pro leader ya, panduan perjalanan sukses Anda. Cara ini sebenarnya sangat sederhana, teman-teman. Ya, jadi artinya program ini adalah program 6 bulan pertama. Jadi setiap orang yang memang serius untuk mengikuti Elite Pro System di Star Pro Academy atau menjadi pro leader, mereka cukup menargetkan kepada diri mereka sendiri dan menduplikasikan kepada mitra mereka yang serius bangun bisnis 6 bulan pertama ini. Ya, cukup 6 bulan pertama aja. Jadi setiap orang tuh mindsetnya 6 bulan pertama aja. Karena kalau teman-teman berhasil melakukan 6 bulan pertama, ini bulan berikutnya itu akan gulung dengan sendirinya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman perhatiin baik-baik. Bulan pertama, teman-teman yang sudah jadi pro ya, ini tentu saja sudah pro semua saya yakin kan. Kalau teman-teman tuh sudah jadi pro, seharusnya teman-teman tuh di bulan pertama harus secepatnya merekrut 5 pro yang lain gitu.
Ini kalau kita bicara membangun momentum bisnis gitu loh. Karena bisnis seperti AWM ini unik, teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Jadi Anda itu akan tambah semangat kalau bonus Anda tuh kenceng gitu. Kalau bonus Anda nggak ada, saya yakin semangat Anda akan luntur. Ya, lama-lama hilang semangatnya karena nggak ada income gitu loh. Tapi kalau Anda cepat membangun bisnis, maka bonus Anda akan ada. Begitu bonus Anda ada banyak lagi, maka Anda akan tambah semangat. Makanya kenapa Anda harus bangun bisnis ini dengan momentum. Harus dengan momentum. Ya, jadi jangan lambat gitu loh. Karena kalau Anda bangun bisnis dengan lambat, teman-teman, sayang waktunya. Karena bisnis seperti ini tidak bisa Anda bangun dengan santai, harus dengan cepat. Karena kan kita pingin Anda itu sukses 6 bulan. Kita nggak mau lama-lama gitu loh, teman-teman. Kita nggak mau berleha-leha. Kalau kita kerja konvensional kan biasa, kita leha-leha santai, ya udah nanti aja, nanti aja. Tapi dalam bisnis seperti AWM, Anda harus cepat gitu. Ya kenapa? Karena ya saya yakin Anda juga pingin nih sukses cepat gitu kan. Nah ini bulan pertama. Bulan pertama itu seharusnya Anda udah rekrut 5 pro. Ya taruh 3 di kiri, 2 di kanan. Bulan pertama. Nah di bulan pertama ini income Anda kalau rekrut 3 pro ini kan sekitar 2.310.000 kan. Bulan pertama nih. Ya. Nah bulan kedua, Anda itu sebenarnya tidak perlu rekrut lagi 5 pro kan. Jadi tugas Anda yang 5 pro ini, itu Anda duplikasikan untuk melakukan hal yang sama di bulan kedua. Jadi yang 5 pro tadi, yang 3 di kiri, 2 di kanan, itu masing-masing rekrut 5 pro lagi. Anda tidak perlu rekrut, Anda cukup membantu mereka untuk aktif merekrut gitu loh, 5 pro yang lain. Ya, nah jadi bulan kedua tuh sudah ada 15 pro kiri, 10 tim pro kanan. Nah, otomatis Anda jadi ruby, teman-teman. Ya kan? Di bulan kedua Anda otomatis jadi ruby kan? Anda udah otomatis dapat Tour Asia. Sudah dapat BSG 3%, kualifikasi BSG 3%. Tinggal Anda pertahankan bulan-bulan berikutnya kan dengan vital sign yang tadi, dengan parameter bisnis yang tadi. Jadi artinya ketika Anda sebenarnya join di AOM itu bulan kedua itu seharusnya Anda sudah pro, teman-teman. Harusnya Anda sudah pro, sudah ruby maksud saya. Sudah pro, sudah mencapai ruby bulan kedua, ya. Nah, kalau Anda belum mencapai ruby di bulan kedua, berarti ada yang salah dengan cara kerja Anda. Nah, nanti kita akan bicara apa sebenarnya yang harus Anda lakukan dan di mana salahnya Anda. Kok Anda itu bulan kedua belum jadi ruby gitu loh. Nanti kita akan bahas di belakang, ya. Nah, bulan ketiga, sekali lagi, di bulan ketiga itu Anda tinggal duplikasikan. Yang 15 pro kiri, 10 pro kanan ini Anda duplikasikan. Sehingga bulan ketiga itu otomatis, teman-teman. Tugas Anda, mindset Anda itu cetak 3 ruby kiri, 3 ruby kanan gitu aja bulan ketiga. Otomatis Anda tuh jadi sapir gitu loh. Udah dapat motor 20 juta. Sudah dapat BSG tambahan 4% bulan ketiga. Nah, selanjutnya bulan keempat, cetak lagi 16 ruby kiri kanan. Bulan keempat, 16 ruby kiri kanan, Anda jadi emerald kan? Anda dapat city car 100 juta ditambah dengan tour Eropa 30 juta, total 130 juta. Jadi semua reward kami sebagai informasi buat teman-teman itu tidak diberikan dalam bentuk barang ya. Kami berikan dalam bentuk uang cash. Ya, kenapa kami tidak berikan dalam bentuk barang? Ya, karena kami ingin menjamin Anda itu udah benar-benar siap megang barang itu gitu. Ya, contohnya begini, kalau kita kasih reward mau city car 100 juta sama tour Eropa 30 juta, Anda harus siap punya mobil gitu loh. Ya, makanya kenapa kita kasih uang cashnya. Karena kalau kita belikan mobilnya, belum tentu Anda siap pegang mobil gitu loh maksudnya. Karena di luar sana begini, banyak di luar sana dalam bisnis jaringan itu mereka rewardnya dikasih barang. Contoh dikasih mobil Pajero gitu kan. Nah, tapi income-nya nggak nututi gitu loh teman-teman. Akhirnya apa? Megang mobil Pajero tapi dia nggak punya duit buat beli bensin gitu loh. Jadinya tuh begitu. Sehingga akhirnya dijual lagi gitu. Makanya kami punya prinsip bahwa Anda betul-betul kalau sudah siap, ya Anda baru bisa pegang mobil, beli mobil gitu loh. Kalau betul-betul udah siap. Jadi kalau memang belum siap, jangan ambil mobil dulu gitu loh maksudnya. Ya makanya kita kasih dulu uang cashnya. Ya makanya nanti teman-teman kalau sudah Anda dalam posisi tertentu nanti, kami itu ada satu training yang namanya training manajemen keuangan jaringan. Artinya gini, artinya kami menyadari banyak orang-orang di bisnis jaringan itu uangnya nggak kemana-mana karena mereka tidak bisa manajemen keuangan jaringan. Jadi uangnya itu dapat bonus banyak tapi habis begitu saja, nggak tahu kemana gitu. Karena mereka tidak manage uangnya. Oleh sebab itu kami juga ada training manajemen keuangan, teman. Ya, nanti Anda di level sapir ke atas itu akan ada program itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya di bulan kelima, Anda cetak 80 ruby kiri kanan. Ingat, ini Anda tidak sendirian loh ya. Anda kerjanya itu rame-rame semua. Nah, Anda udah jadi diamond di bulan kelima. Anda dapat 500 juta bulan kelima kan? Kemudian 5,5% BSG. Nah, bulan ke-6 udah cetak lagi 400 ruby kiri kanan.
Anda menjadi black diamond, ya kan? Nah, jadi artinya ini Anda sudah total dapat 1 M, 1,7 M total reward kan dari awal sampai sekarang ini 1,7 M. Total bonus Anda kumpulin sekitar 300 jutaan. Dan total income Anda berarti kan 1,7 tambah 300 jutaan itu sekitar 2 M dalam 6 bulan. Ya, Anda jadi black diamond di bulan ke-6. Ya, dan saya sudah selalu sampaikan bahwa bulan-bulan berikutnya itu akan mudah. Kenapa? Karena kalau Anda sudah jadi black diamond, itu minimal jaringan Anda sekitar 15.000 orang, 15.000 pro. Kalau dari 15.000 pro itu repeat order 10%-nya aja, ya atau sekitar 1.500 orang repeat order, itu income Anda setiap bulan sudah 100 juta minimal tiap bulan. Itu konsepnya teman-teman sekalian, ya. Nah, namun untuk bisa menciptakan ini makanya Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan. Ya, makanya sebenarnya caranya sederhana. Kalau teman-teman lihat 6 bulan pertama duplikasinya. Ya, kita anggap kalau Anda meleset 1 tahun aja masih sangat oke kalau dikerjakan kan. Kalau misalnya meleset 1 tahun aja, ya. Oke, ini adalah vital sign-nya teman-teman sekalian, ya. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas mengenai Elite Pro System itu bagaimana. Jadi ini kan basic ya, basic training yang sangat basic. Artinya Anda yang baru join di AWM ini mesti ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, pada prinsipnya ada yang namanya Elite Pro System itu terdiri dari 3 bagian seperti ini. 3 bagian seperti ini tuh ibaratnya adalah sebuah bangunan, teman-teman. Bangunan itu ada pondasi, ada tiangnya, dan ada atapnya. Nah, Anda perhatikan baik-baik, yang bagian pondasinya itu adalah 5 langkah sukses. Nah, bagian pilarnya yang menyangga itu adalah 3 prinsip dasar. Dan yang atapnya yang melindungi, ya melindungi impian-impian Anda, itu adalah 7 kebiasaan sukses. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana, yang sangat simpel. Ya, namun harus dilakukan. Karena kalau Anda tidak lakukan ini, Anda tidak akan pernah bisa kemana-mana dalam bisnis ini, teman-teman sekalian. Anda akan hanya menganggap bisnis ini adalah bisnis sampingan. Ya, bisnis iseng-iseng. Nah, kalau Anda menganggapnya bisnis AWM ini bisnis iseng-iseng, sampingan, hasilnya juga iseng-iseng. Percaya saya. Tapi kalau Anda menganggap bahwa AWM ini adalah bisnis yang serius, teman-teman, bahwa Anda bisa sukses betul-betul di AWM, saya yakin Anda akan melakukan 3 hal ini. Ya, dan kalau Anda lakukan hal-hal sederhana ini, itu Anda akan betul-betul mencapai sukses yang Anda inginkan. Ya, oke. Selanjutnya saya akan lanjutkan 5 langkah sukses. Ya, 5 langkah sukses dalam Elite Pro System. Ya, 5 langkah sukses itu adalah hal yang sederhana. Yang pertama adalah goal setting dan sikap positif. Yang kedua adalah bank nama dan prospecting. Yang ketiga adalah presentasi solusi dan follow up. Yang keempat adalah memakai produk dan melayani pelanggan. Dan yang kelima adalah sistem edukasi dan duplikasi. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita memiliki jaringan atau bahkan diri kita sendiri yang belum bisa mengikuti parameter yang tadi saya sudah sampaikan, masalahnya biasanya ada salah satu di 5 hal ini, teman-teman. Ya, karena ini adalah 5 langkah sukses. Langkah itu bukan cara ya. Kalau cara itu kan Anda boleh pilih, tapi kalau langkah itu semuanya harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu ketika Anda merasa bahwa Anda belum mencapai vital sign yang tadi saya sudah sampaikan, berarti ada yang salah dengan Anda di 5 hal ini gitu loh maksudnya. Ya, demikian juga kalau Anda yang sudah punya jaringan hari ini, Anda yang sudah punya downline hari ini, kalau Anda ngelihat downline Anda itu belum mau mengikuti sistem yang sudah ditentukan, berarti ada yang salah dengan salah satu dari 5 hal ini. Ya, jadi kalau saya sebut itu adalah 5 hal ini adalah cara untuk mendiagnosa sebenarnya apa sih yang terjadi kepada diri Anda sendiri dan kepada jaringan Anda. Anda bisa cek satu-satu dari 5 hal ini. Contoh begini. Ada yang pertama itu namanya goal setting. Goal setting itu impian, visi, teman-teman. Ya kan? Nah, ada orang yang ketika join di AWM itu visinya nggak jelas, belum jelas. Ada orang yang ya iseng-iseng aja dulu deh. Ya dia nggak punya visi. Ya kan? Nah, kalau orang yang nggak punya visi atau tujuan yang kuat dalam bisnis ini, biasanya mereka akan tidak melakukan bisnis ini seharusnya. Artinya mereka santai aja. Ya udah nanti aja saya presentasi kalau ada waktu. Kalau ada waktu luang saya akan lakukan. Nah, itu berarti visinya nggak jelas. Dia belum punya motivasi, teman-teman sekalian. Nah, di luar sana, teman-teman, saya nggak bilang Anda ya. Di luar sana, itu banyak orang yang belum punya motivasi yang kuat atau visi yang jelas. Kenapa mereka harus join dalam AWM? Atau bahkan yang lebih parah lagi, kenapa dia harus berbisnis? Atau bahkan yang lebih parah lagi, kenapa atau apa alasan dia ada di dunia ini gitu. Ya kan itu parah banget. Orang yang tidak punya visi yang jelas.
Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kenapa ini ada di nomor satu? Goal setting dan sikap positif. Ini adalah dasar daripada semuanya. Ya, saya selalu sampaikan bahwa dari 5 langkah sukses, teman-teman, sekitar 90% itu pengaruhnya di nomor satu, yaitu goal setting dan sikap positif. Jadi nomor 2, 3, 4, 5 itu sekitar 10%. Tapi pengaruh kuatnya di nomor satu, di goal setting. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, sebagai orang baru yang baru bergabung dalam bisnis AWM, tugas kami di Star Pro Academy adalah membangun impian Anda, membangun visi Anda. Itu tugas kami. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa yang namanya mindset itu paling penting dalam bisnis ini. Kenapa? Karena kalau mindsetnya belum pas, Anda nggak akan ngapa-ngapain dalam bisnis ini. Anda cuma santai-santai aja, ya Anda masih kerja seperti biasa. Anda belum melihat bahwa bisnis ini bisa merubah hidup Anda. Ya, jadi Anda menganggap bisnis ini sekali lagi baru bisnis sampingan. Makanya kenapa goal setting itu penting. Nah, terus yang kedua, sikap positif. Teman-teman sekalian, Anda tahu ya, banyak sekali orang di luar sana itu sikapnya negatif terus. Ya, contohnya begini nih. Saya yakin kan di luar sana itu banyak orang yang pernah mendengar yang namanya bisnis jaringan, ya bisnis seperti ini tuh banyak gitu kan. Nah, kita tidak pungkiri bahwa orang-orang di luar sana itu banyak punya sikap negatif. Ya, mungkin beberapa dari Anda yang sudah join pun masih punya sikap negatif. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di langkah yang pertama, kami mengajak Anda itu satu, punya goal setting, punya visi, punya tujuan yang jelas. Dan yang kedua, harus disikapi dengan positif. Nah, sikap positif itu banyak, teman-teman sekalian. Contoh ya, sikap positif terhadap diri sendiri. Banyak orang yang tidak pernah punya sikap positif terhadap diri sendiri. Mereka menyalahkan diri sendiri. Saya kan anak biasa-biasa saja, Pak. Orang tua saya biasa-biasa saja. Ya, saya belum tentu bisa sukses. Nah, itu sikap, ya kan, terhadap diri sendiri aja udah menyalahkan diri sendiri, ya kan. Terus sikap terhadap orang lain, ya kan. Jadi banyak, teman-teman. Kita bahas tuh nanti banyak. Ini saya mau bahas dulu garis besarnya. Jadi poin pentingnya begini, teman-teman sekalian. Kalau Anda misalnya belum bisa mencapai parameter sukses yang tadi saya sudah sebutkan, atau Anda melihat jaringan Anda belum mencapai parameter sukses yang tadi saya sudah sebutkan, jangan-jangan poin nomor satunya mereka masih belum punya, belum kuat. Ya, artinya belum kuat tujuannya di AWM ini ngapain. Dan jangan-jangan mereka masih punya sikap negatif. Apa itu sikap negatif? Sikap negatif itu gini. Jangan-jangan nanti AWM sama kayak bisnis yang lain. Nah, itu namanya sikap negatif kan? Ya kan? Atau jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Nah, itu loh. Nah, ini yang poin satu, teman-teman. Ini akan jadi masalah besar. Karena 90% itu ada di sini, ya. Oke, kemudian yang kedua, kita anggaplah Anda semua sudah punya itu tadi, goal setting dan sikap positif. Ada orang yang punya masalah di yang kedua. Apa itu? Nggak punya bank nama dan tidak tahu cara prospek. Ya. Jadi Anda nih misalnya, Anda udah punya visi yang jelas. Pokoknya saya mau sukses di AWM, Pak. Dalam 6 bulan saya mau jadi Black Diamond. Sudah bersikap positif, Pak. Udah semangat, udah termotivasi. Tidak ada masalah dengan motivasi. Tapi ternyata yang kedua, mereka tidak punya bank nama dan tidak bisa mengelola bank nama. Dan tidak tahu cara prospek. Paham maksudnya ya? Jadi artinya gini loh, ada orang yang sudah termotivasi, tapi dia nggak tahu bagaimana memetakan bank nama, bagaimana menentukan target, dan bagaimana cara mendekati target atau prospecting. Itu banyak ternyata. Teman-teman kita yang nggak tahu caranya. Ya, contoh gini teman-teman sekalian ya. Saya dulu di bank itu kerjanya marketing kan. Nyari nasabah deposito, nasabah kredit, dan sebagainya. Di bank itu diajarin cara menentukan daftar nama, menentukan siapa yang kita mau hubungi, mau prospek. Ya, ditentukan siapa nama-namanya. Kita bikin daftar nama. Jadi kita bikin daftar nama. Terus setelah itu kita tentukan strategi pendekatannya bagaimana, prospecting namanya. Ya kan? Nah, ternyata di AWM ini sama, teman-teman sekalian. Anda tidak cukup hanya punya motivasi saja di nomor satu. Anda juga harus tahu bagaimana memetakan target. Ya, Anda itu mau apa namanya menceritakan kepada siapa yang namanya bisnis ini. Nah, itu penting sekali. Anda harus punya bank nama. Ya, kadang-kadang banyak juga teman-teman kita ya itu bingung. Saya itu mau prospek siapa lagi ya, Pak ya. Nah, itu artinya tanda-tanda dia punya masalah dengan bank nama, teman-teman. Ya. Dia bingung mau prospek siapa. Semua orang saya sudah ceritain, Pak, tapi nggak ada yang mau, Pak. Nah, ini punya masalah dengan bank nama, berarti. Ya. Karena mereka belum paham bagaimana memetakan bank nama. Nah, ini nanti kita akan bahas. Terus berikutnya adalah, oke, mungkin sudah punya bank nama.
tapi dia tidak tahu cara mendekatinya, cara prospectingnya nggak tahu, teman-teman. Ya, karena bagaimanapun, teman-teman, bisnis ini kan adalah bisnis manusia. Jadi keberhasilan Anda dalam melakukan prospecting itu apa sih? Prospecting itu adalah mendekati orang lain agar nyaman dengan Anda. Itu kata kuncinya, teman-teman. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bisnis jaringan seperti AOM Star Life ini adalah berkenaan dengan sales atau penjualan. Dalam ilmu sales atau ilmu penjualan, konsep pentingnya adalah Anda itu kalau mau melakukan sebuah penjualan, apapun itu, Anda itu harus buat orang lain itu nyaman dulu dengan Anda. Nah, itu namanya prospecting. Nah, itu ada caranya, teman-teman sekalian, ada strateginya. Nah, itulah yang kita belajar di basic training ini, ya. Kemudian yang ketiga, oke, sudah punya bank nama, sudah bisa mendekati prospek, orang sudah nyaman. Selanjutnya yang ketiga itu adalah presentasi solusi. Presentasi solusi. Apa itu presentasi solusi? Presentasi solusi itu adalah Anda memberi solusi buat masalah orang lain, bukan masalah Anda. Jadi gini, teman-teman sekalian. Bisnis AWM ini kan memberi solusi buat banyak orang. Anda tahu masalah apa yang ada di luar sana? Kan Anda udah tahu kan masalahnya apa? Masalah pertanian, masalah kesehatan. Yang ketiga, masalah penghasilan atau income. Jadi 3 masalah ini kan sekarang ada di sekitar Anda nih. Ada orang-orang yang punya 3 tipe masalah. Ada orang yang sekarang lagi punya masalah di pertaniannya dia, di bisnis pertaniannya dia. Ada orang yang lagi punya masalah di masalah kesehatan. Ada orang yang tidak punya masalah di dua-duanya, tapi dia punya masalah yang ketiga. Apa itu? Dia butuh income. Dia butuh bisnis, butuh pekerjaan. Nah, 3 orang ini itu tentu saja punya masalah yang berbeda, kan? Punya fokus masalah yang berbeda. Nah, Anda tidak bisa ceritakan solusinya kepada yang sama kepada orang yang berbeda, karena setiap orang sekali lagi punya masalah yang berbeda. Contoh nih gini ya, Anda cerita mengenai pupuk misalnya kepada orang yang nggak pernah ada di bisnis pertanian, yang tidak butuh masalah pupuk gitu loh, masalah pertanian dia nggak butuh. Ya, tapi Anda ceritanya pupuk terus. Nah, itu nggak nyambung gitu contoh ya. Ya kan? Artinya ya Anda harus cari masalah yang sesuai dengan orang itu. Misalnya orang itu punya masalah kesehatan. Ya udah, Anda kalau dia punya masalah kesehatan, ya udah cerita masalah kesehatan gitu loh, teman-teman. Atau contoh begini, ada orang yang memang lagi mencari pekerjaan, dia lagi cari peluang bisnis. Nah, Anda fokus pada peluang bisnisnya. Ya, produk itu kan adalah jembatan saja. Tapi Anda fokus sama orang ini, presentasi solusinya adalah peluang bisnisnya. Nah, itu maksudnya teman-teman sekalian, ya. Nah, banyak mitra kita atau mungkin bahkan Anda sendiri itu nggak tahu caranya melakukan presentasi solusi, itu nggak tahu, ya, karena tidak sesederhana itu. Nah, itu ada caranya. Nanti saya akan ceritakan. Oke. Terus berikutnya ada yang namanya follow up, teman-teman. Follow up itu adalah kegiatan lanjutan setelah Anda melakukan presentasi solusi. Nah, yang namanya manusia kadang-kadang itu nggak bisa. Anda baru ceritain sekali, Anda langsung berharap dia langsung closing, itu nggak bisa begitu. Perlu satu proses follow up, teman-teman. Follow up itu berkesinambungan. Dan Anda tidak akan pernah tahu kapan orang itu akan join dan betul-betul serius menjalankan bisnis bersama dengan Anda. Ya, Anda kan tidak butuh hanya join selesai, enggak. Ya, Anda follow up itu tujuannya apa? Bukan hanya ngejar closing, bukan. Tapi Anda follow up itu tujuannya bukan sekedar closing. Closing oke, tapi selanjutnya setelah closing, Anda memastikan bahwa mereka mendapatkan solusi dari masalah mereka, gitu loh maksudnya. Ya, itu namanya follow up, teman-teman sekalian. Contoh, kalau memang dia masalahnya di pertanian, ya udah Anda fokus membantu dia menyelesaikan sampai solusi masalah pertanian selesai. Kalau dia punya masalah di kesehatan, Anda fokus follow up terus sampai masalah kesehatan selesai. Kalau memang dia punya masalah di bisnis, di pekerjaan, Anda bantu dia sampai dia selesai punya masalah pekerjaan, punya masalah income. Anda selesaikan terus. Ya, nah artinya apa, teman-teman sekalian? Follow up itu tidak pernah akan berhenti, teman-teman. Saya ingat sekali pada saat saya membangun bisnis jaringan, ya, saya pernah follow up satu leader saya dulu itu 6 bulan untuk membuat dia sekedar join aja 6 bulan loh, teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah dia join untuk membuat dia menjalankan bisnis itu 3 bulan lagi. Bayangin 9 bulan. Saya perlu waktu untuk membuat leader saya waktu itu memutuskan, oke, gue jalan, ya. 9 bulan dan proses follow up itu berkesinambungan. Nah, tapi ketika Anda follow up-nya benar, maka dia akan jalan dengan kencang. Dan itu menjadi aset Anda. Ya. Nah, terus yang keempat, ya langkah berikutnya adalah memakai produk.
memakai produk dan melayani pelanggan. Ya. Nah, ini banyak orang yang melupakan bahwa Anda juga harus memakai produk untuk diri sendiri dan juga melayani pelanggan. Nah, yang kelima adalah sistem edukasi dan duplikasi. Ya, sistem edukasi dan duplikasi. Jadi artinya begini, Anda harus mengajak jaringan mitra Anda semua untuk masuk dalam sistem. Sistem itu apa? Star Pro Academy. Ya ini, Elite Pro System ini. Anda cemplungkan jaringan Anda di dalam sistem agar mereka ngerti sistemnya dan bisa menduplikasikan sistemnya kepada orang lain nantinya. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang, ingat konsep bisnis kita itu, Anda itu kalau mau sukses, Anda harus mencetak banyak orang sukses. Jadi Anda jangan pelit ilmu, Anda ajak jaringan Anda semua untuk sukses. Karena makin banyak ruby di jaringan Anda kan makin cepat jadi capai black diamond. Tadi kan udah lihat. Anda perlu 400 ruby kiri kanan untuk Anda capai yang namanya black diamond. Itu kata kuncinya, ya. Nah, oleh sebab itu ajak mereka masuk dalam sistem, ya. Oke. Ini adalah 5 langkah sukses, teman-teman sekalian. Ya, saya rangkum dulu semua, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Berikutnya adalah 3 prinsip dasar. Ya, yang tadi ini pondasinya, ini pondasinya. Pondasinya 5 hal ini. 3 prinsip dasar ini adalah tiangnya. Tiangnya itu ada 3, teman-teman. Ya, yang pertama adalah konsultasi. Ya, konsultasi. Konsultasi itu apa sih? Ya, konsultasi itu Anda berkonsultasi kepada upline leader Anda. Ya, dan pastikan upline leader Anda itu adalah yang ngerti sistem ini, Elite Pro System. Karena tidak semua upline leader Anda adalah orang yang on system gitu loh. Jadi Anda pastikan bahwa upline leader Anda juga on system. Dia ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Nah, konsultasi, Anda bertanya rutin, bila perlu setiap hari atau mingguan Anda bertanya. Kenapa? Karena agar Anda bisa dikasih tahu bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Ya, tujuan konsultasi adalah gini loh, agar Anda mengetahui dari 5 hal ini, Anda tuh punya masalah di mana sih gitu loh. Nah, upline leader Anda itu biar kasih Anda solusi. Ya, contoh. Misalnya, Pak, saya itu udah presentasi prospek sana sini, tapi kok nggak closing ya, Pak? Nah, upline leader Anda akan ngecek, kamu cara presentasi solusinya gimana sih? Kamu cara ngasih tahu orang itu mengenai AOM dengan cara bagaimana sih? Coba kasih tahu saya caranya gimana. Nah, itu namanya konsultasi. Ya kan? Nah, dari situ upline leader Anda itu akan tahu masalah Anda itu di mana. Oh, kamu kalau presentasi itu begini, ternyata begini. Nah, itu loh, contoh gitu. Ya kan? Pak, ini saya kok enggak closing ya? Kenapa ya? Saya sudah presentasi 100 orang, Pak. Ngomong-ngomong, presentasi 100 orang sudah di follow up belum? Berapa orang yang di follow up? Ya jangan-jangan enggak di follow up kan gitu kan. Jadi semua kembali lagi ke sini, teman-teman. Ya kan? Nah, terus ada lagi yang mungkin, waduh Pak, saya tuh pingin sekali sukses, tapi kok saya bingung harus ngapain ya Pak? Ya jangan-jangan dia nggak ngerti cara buat daftar nama. Jangan-jangan dia nggak tahu caranya pendekatan atau prospektif. Nah, itu namanya konsultasi, teman-teman sekalian. Ya, makanya kenapa Anda harus konsultasi ya kepada upline leader Anda. Anda harus tanya, terutama yang sudah sukses ya, sudah membuktikan. Kita kan sudah punya banyak teman-teman yang sudah capai emerald, ya kan, sapi dan sebagainya. Ya, Anda tanya sama mereka yang on system. Pak, gimana sih caranya biar bisa jadi emerald misalnya? Anda tanya, konsultasi ya. Anda ceritakan apa adanya masalah Anda, kendala Anda atau apa Anda ceritakan. Karena sekali lagi semua masalah itu ada di sekitar 5 hal ini aja. Ya, hanya 5 hal ini aja masalahnya. Ya kan? Pak, saya itu kalau saya itu sudah ada sih daftar nama, saya sudah ada 100 daftar nama, tapi saya kok malas ya Pak, ya mau prospek itu malas. Ya itu artinya Anda tidak termotivasi, ya kan? Berarti Anda itu belum punya motivasi yang kuat menjalankan bisnis AWM. Nah, itu masalah yang penting juga. Pertama itu contoh, teman-teman sekalian. Makanya kenapa Anda tuh harus konsultasi, ya. Terus yang kedua, edifikasi. Apa itu edifikasi? Edifikasi itu memberi kekuatan kepada pihak ketiga agar pihak ketiga itu bisa membantu Anda. Ya, contohnya begini. Kita dalam bangun bisnis ini nggak bisa sendirian, teman-teman sekalian. Anda butuh upline. Upline itu membantu Anda. Ya, oleh sebab itu Anda itu harus edifikasi, memberi respect kepada upline Anda agar upline Anda itu dihormati oleh jaringan Anda. Sehingga ketika upline Anda itu bicara, jaringan Anda itu mau dengerin gitu. Ya kan? Oleh sebab itu makanya kenapa kita itu saling kerjasama. Ya, nah banyak hal di edifikasi. Nanti kita akan bahas. Ya, saya nggak bicara detail di sini. Banyak hal-hal yang berkenaan dengan edifikasi yang harus Anda lakukan. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus pegang prinsip tidak boleh melakukan cross-lining, no cross-lining. No uplining dan no downlining. Apa itu no cross-lining? No cross-lining itu Anda itu nggak boleh cerita atau bertanya mengenai bisnis kepada cross-line.
Ya, crossline itu maksudnya nggak ada hubungan struktur dengan Anda. Jadi misalnya Anda punya jaringan 2A dan B gitu ya. A dan B ini crossline dan demikian bawahnya itu saling crossline. Nah, itu memang tidak disarankan untuk bicara bisnis di situ. Ya, kenapa? Karena tidak berkepentingan. Jadi maksudnya kalau Anda punya masalah, Anda jangan cerita ke crossline, ceritanya ke upline. Itu contoh. Demikian juga no uplining. No uplining itu adalah begini, teman-teman sekalian. Beberapa orang itu melakukan uplining. Uplining itu gini, dia nggak suka lihat upline itu dapat bonus gara-gara dia. Gitu. Nah, itu ada orang kayak gitu, kurang ajar gitu kan. Padahal upline ini adalah orang yang melahirkan dia gitu kan. Ada juga no downlining. No downlining ini adalah ada mitra itu yang nggak seneng dia punya downline itu lebih sukses dari dia. Nah, ini prinsip yang salah. Artinya, teman-teman, tadi kita udah bahas prinsip di awal bahwa Anda itu kalau mau sukses, Anda harus cetak lebih banyak orang sukses. Dan Anda tidak perlu khawatir di AWM ini Anda tuh disalip peringkat sekalipun. Itu konsepnya. Oleh sebab itu, Anda nggak perlu iri dengan downline Anda kalau downline Anda itu lebih sukses. Justru Anda berbangga. Anda bisa menciptakan orang sukses, downline Anda itu harusnya Anda bangga. Ya, luar biasa dia bisa sukses sekarang. Ya, Anda harus berbangga menciptakan orang-orang sukses. Ya, saya yakin yang namanya pahala, rezeki dan sebagainya itu Tuhan sudah atur. Anda nggak perlu khawatir. Itu sudah urusan Tuhan untuk membalas budi Anda mencetak orang-orang sukses. Itu urusan Tuhan. Ya, rahasia Tuhan. Ya, Anda nggak usah hitung-hitungan untuk hal itu. Nah, ini 3 prinsip dasar teman-teman sekalian, yaitu konsultasi, edifikasi, dan no crosslining. Ya, oke, berikutnya 7 kebiasaan sukses. Nah, ini adalah kebiasaan sukses yang harus Anda lakukan. Ini atapnya, teman-teman sekalian. Ya, atapnya. Nah, yang pertama adalah ini. Memiliki 25 bank. Jadi memiliki minimal 25 bank nama dan bertambah 10 tiap bulan. Kenapa minimal 25 bank nama? Karena 25 bank nama ini modal awal Anda. Ya, modal awal Anda untuk Anda mulai menceritakan bisnis ini. Anda harus punya 25 bank nama terbaik yang Anda ceritakan awal mengenai bisnis ini. Dan ingat, bertambah 10 tiap bulan. Artinya bertambah 10 itu apa sih? Artinya Anda itu diminta untuk kenalan dengan orang baru setiap bulan. Ya, jadi sekali lagi bank nama itu bukan daftar nama di WA Anda ya atau di handphone loh ya, bukan itu. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana Anda memiliki bank nama yang benar. Karena kalau Anda punya sekedar daftar kontak di HP, Anda itu nggak akan bisa eh, tidak akan bisa memetakan kalau ada di situ. Anda harus bikin catatan khusus. Ya, dan Anda harus tambah terus 10 tiap bulan. Jadi artinya kenalan dengan orang baru 10 tiap bulan. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengalaman kami membangun bisnis jaringan dan pengalaman teman-teman yang lain, ternyata banyak sekali mereka menemukan orang-orang yang tepat itu justru bukan daripada orang-orang yang mereka kenal. Justru orang-orang baru yang baru mereka kenal, justru yang jadi. Kebanyakan tuh begitu, pengalaman. Ya, saya juga punya pengalaman begitu, teman-teman sekalian. Saya dulu punya 2 orang leader, top leader saya, satu kiri, satu kanan, yang saya tidak kenal sebelumnya. Yang satu adalah seorang dokter kandungan yang saya kenal di lobi hotel. Satu orang lagi adalah seorang senior pilot ya yang saya kenal di restoran yang baru saya kenal. Jadi kadang-kadang orang-orang itu kita temukan bukan dari orang-orang yang ada di kontak HP kita. Kadang-kadang justru dari orang baru Anda bisa menemukan diamond-diamond. Oleh sebab itu kenapa Anda selain memiliki 25 bank nama, Anda tambah 10 tiap bulan. Ya, karena terus terang teman-teman sekalian, bisa saja diamond-diamond itu bertebaran di luar Anda, di sekitar Anda yang belum Anda kenal. Dan orang-orang yang tidak Anda kenal tuh jauh lebih banyak dibandingkan orang yang Anda kenal. Iya kan? Contoh kalau Anda ke mall. Kalau Anda ke mall ketemu orang, saya yakin Anda akan lebih banyak ketemu orang yang tidak Anda kenal dibanding Anda kenal. Artinya potensi orang yang tidak Anda kenal tuh lebih banyak dibanding orang yang Anda kenal gitu loh. Ya kan? Jadi banyak dari kita itu yang punya persepsi yang keliru. Kelirunya itu gini. Pak, saya udah prospek semua teman saya dan 10-10-nya menolak semua. Ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian ada hukum yang nanti kita harus pahami sama-sama. Ya, bahwa ternyata kadang-kadang kita bisa menemukan orang yang tepat itu dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, cerita dan follow up 2 orang per hari. Ini cara yang sederhana, cerita kepada 2 orang dan follow up 2 orang sehari. Ya kan? Ceritanya bagaimana, Pak? Tidak harus ketemu, bisa lewat telepon, ya kan, bisa lewat WA, ya kan? Tapi artinya, ya teman-teman sekalian, Anda cerita dan follow up 2 orang setiap hari. Ya, untuk bisa membangun kebiasaan dan membuat Anda itu makin jago.
Kemudian yang ketiga, update status di FB, IG, WA, TikTok 3 kali sehari. 3 kali sehari, teman-teman sekalian. Pagi, siang, malam. Anda update status. Ya, mengenai bisnis Anda, AWM. Ya. Karena kalau Anda tidak lakukan itu, ya orang tidak akan konsen dengan Anda. Ya, karena terus terang, teman-teman sekalian. Kami banyak sekali punya prospek atau leader yang kami temukan, itu gara-gara update status di WA. Orang-orang yang tadinya tidak pernah bersentuhan, tiba-tiba jadi bersentuhan karena dia lihat update status kita itu konsisten. Dan lama-lama dia bertanya gitu loh teman-teman sekalian. Ya, itu yang bisa Anda lakukan. Nanti kita bahas lebih detail. Terus yang keempat adalah mendengarkan dan menonton audio video edukasi 1 judul setiap hari. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa yang namanya bisnis itu perlu pengetahuan. Anda nggak bisa mengandalkan pengetahuan yang sebelumnya Anda sudah tahu, karena bisnis ini berbeda. Konsepnya beda, karakternya beda. Anda harus mau belajar, teman-teman sekalian. Sekali lagi, Anda aja bersedia belajar begitu panjang waktu untuk bisa bekerja saat ini. Kan? Contoh, kita dulu belajar dari TK 1 tahun, 2 tahun. Dari SD kita belajar 6 tahun. SMP kita belajar 3 tahun. Baru belajar doang loh. Ya, SMA kita belajar 3 tahun lagi. Kuliah kita belajar berapa tahun? Anda hitung sendiri waktu. Waktu Anda belajar itu kan panjang sekali, teman-teman sekalian. Ya kan, sangat panjang. Begitu Anda mulai bekerja, baik itu Anda mulai bisnis, Anda mulai bekerja saat ini, kan harus training dulu, belajar dulu. Ya kan, nggak bisa Anda tiba-tiba langsung terjun, langsung hebat, itu kan nggak bisa begitu. Ya, nah dalam bisnis jaringan seperti AWM Star Life, ada banyak hal yang harus Anda pelajari, teman-teman sekalian. Dan nggak bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Karena bagi kami dalam bisnis jaringan, tiada hari tanpa belajar. Setiap hari itu ada saja pembelajaran baru yang kita perlu masukkan dalam otak kita sebagai vitamin. Ya, jadi oleh sebab itu, Anda silakan tonton audio video edukasi 1 judul setiap hari. Ambil di mana? Silakan di Telegram banyak, di YouTube channel banyak. Teman-teman tinggal pilih aja mana yang mau didengar-dengerin. Every day, setiap hari. Ya, karena dengan Anda dengar terus setiap hari, lama-lama masuk dalam alam bawah sadar, lama-lama Anda itu jadi orang pintar gitu. Dan profesional. Apa itu maksudnya pintar dan profesional? Maksudnya itu begini. Ada orang ketika Anda ketemu, dia nanya A, Anda langsung jawab A. Dia nanya B, Anda jawab B. Dia nanya D, Anda langsung jawab. Dia nanya Z, Anda langsung jawab Z. Gitu. Nah, itu namanya orang profesional, teman-teman sekalian. Nah, kalau Anda memang mau serius untuk membangun bisnis, ya Anda harus jadi orang profesional. Anda harus bisa menjawab semua pertanyaan tanpa kecuali. Nah, untuk itu apa? Caranya? Ya belajar, nggak ada cara lain, teman-teman sekalian. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa membuat Anda mengetahui segalanya dalam waktu singkat. Anda sendiri harus belajar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya memakai 2 produk dan melayani 10 pelanggan setiap bulan. Kemudian hadir di setiap pertemuan online dan offline. Jadi teman-teman sekalian, hadir dalam setiap pertemuan ini adalah sebuah kebiasaan penting. Ya, online dan offline. Kenapa? Karena pertemuan paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri, teman-teman sekalian. Ya, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam setiap pertemuan itu ada sesuatu yang kita bisa dapat. Karena bagaimanapun dalam setiap pertemuan, baik online maupun offline, kita pasti ketemu sharing dari orang lain kan. Ya, saya pun terus terang, Zoom kita itu kan rutin kan, seminggu 3 kali rutin ya. Saya pun belajar teman-teman sekalian. Kenapa? Dari Anda saya belajar. Ada saja yang kasih kesaksian begini, testimoni begini, dan saya belajar banyak hal. Saya pun masih belajar. Ya kan, artinya apa? Jangan pernah Anda itu menghindari atau tidak ikut dalam sebuah pertemuan. Karena pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Ya kan? Nah, contoh simpel aja, siang ini kita ada basic training. Mitra kita cukup banyak yang mitra baru, tapi yang training ikut cuma sekian orang kan. Sekarang ada sekitar 30 orang kan yang ikut training. Nah, yang lain kan tidak ikut training. Mereka tidak mendengarkan ini kan. Dan ngomong-ngomong ini nggak akan kami sebarkan materi ini. Kami akan gunakan materi ini materi spesial untuk khusus basic training, ya. Nah, yang ketujuh adalah menjadi good team player, menjadi pemain tim yang baik, ya. Nah, jadi sekali lagi ini singkatnya teman-teman sekalian ya. 5 langkah sukses, kemudian 3 prinsip dasar dan 7 kebiasaan sukses. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada aplikasinya teman-teman sekalian ya. Aplikasi daripada hal-hal yang tadi, ya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas dulu yang namanya 5 langkah sukses. Ya, 5 langkah sukses. Oke. 5 langkah sukses, teman-teman sekalian, silahkan
Anda boleh mulai dengan kertas Anda masing-masing ya di 5 langkah sukses ya. Jadi 5 langkah sukses. Yang pertama tadi apa? Goal setting. Ya, sorry ya. Goal setting. Oke, goal setting. Goal setting ya. Nah, tolong Anda nanti di rumah masing-masing Anda buat. Di rumah Anda masing-masing Anda buat yang namanya tabel seperti ini, teman-teman. Ini dia nih tabelnya ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini. Tolong Anda buat. Ya, coba sekarang deh. Saya minta Anda membuat sekarang. Ya. Bikin 3 kolom ini. Ada nama impian, harga impian, dan alasan yang kuat. Ya. Jadi kalau misalnya Anda itu punya income kira-kira 100 juta setiap bulan, kira-kira apa sih yang Anda ingin raih dalam hidup gitu loh teman-teman sekalian. Coba Anda tuliskan 3 aja sekarang. Ya kan, Anda tuliskan 3 hal saja nama impian yang Anda ingin raih dalam hidup. Kalau income Anda itu 100 juta setiap bulan. Nah, tolong Anda tulis. Ya, dan jangan sampai Anda nggak tahu impian Anda karena ini bahaya. Ini adalah 90% yang pertama tadi, teman-teman sekalian. Kalau ini saja Anda nggak tahu, wah ini bahaya banget gitu. Artinya Anda itu tidak tahu visi hidup Anda tuh mau kemana gitu loh maksudnya. Ya, nah sekarang tolong tulis. Ya, apa nama impian Anda? Kemudian berapa harga impian Anda? Artinya maksudnya gini loh. Anda untuk bisa capai impian tuh Anda butuh duit berapa gitu loh. Kemudian alasan yang kuatnya apa? Nah, ini Anda tulis sendiri. Silakan tulis sendiri. Apa nama impian Anda? Berapa harga impian Anda? Dan apa alasan yang kuat Anda ingin meraihnya? Nah, tolong ditulis ya. Nah, tolong nanti yang sudah selesai saya minta sharing 1-2 orang. Kira-kira nama impian Anda apa, harga impiannya berapa, dan apa alasan kuat Anda sehingga bisa meraih itu. Silakan, saya kasih Anda waktu sekitar 1 menit. Ya, silakan Anda menulis nama impian Anda apa. Ya, kalau Anda punya impian income 100 juta setiap bulan, apa nama impian Anda, berapa harga impian Anda, dan alasan yang kuat yang Anda ingin dapatkan, kenapa Anda harus dapatkan impian itu, Anda tulis di situ. Ya, silakan. Saya tunggu, saya beri Anda waktu 1 menit dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, sudah ya.
Baik, sekarang saya minta satu atau dua orang silahkan sharing. Boleh? Ada yang mau sharing apa impiannya dan berapa harga impiannya dan alasan yang kuat apa? Silakan. Ya, saya Mister. Silakan Pak Surasa. Ya, terima kasih Mister. Selamat sore Ya. dan selamat sore teman-teman semua. Jadi saya ingin memiliki impian satu, saya ingin memiliki mobil dan rumah. Dengan harga impian saya itu kurang lebih nilainya 1,5 miliar. Setengah Dengan miliar ya. alasan ini saya selama ini juga tidak pernah namanya beli mobil. Oke. Juga saya tidak pernah namanya memiliki rumah yang ideal, yang sempurna, ya seperti layaknya orang-orang Indonesia yang lain. Itu yang nomor Ya. satu. Kemudian yang nomor kedua, saya beribadah bersama keluarga, sama istri, sama anak, yang Ya. nilainya kurang lebih itu 50 juta. Ya. Alasannya apa? Karena seorang Muslim. Hmm. Seorang Muslim yang terakhir kali adalah nilai yang wajib itu adalah ibadah haji. Dan kemudian impian yang kedua, saya ingin untuk sosial, membantu Hmm. sosial. Dalam hari ini yang pernah saya sampaikan yaitu untuk bersedekah. Bersedekah itu nilai tidak ada batas, sesuai dengan apa yang kita lihat dengan lingkungan kita sehari-hari. Sementara Oke. itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mantap Pak Surasa ya, luar biasa ya teman-teman. Tolong beli angka 1 buat Pak Surasa. Ya, kita dukung impian Pak Surasa. Ya, we support you. Ya, tolong berikan ketik angka 1 buat Pak Surasa ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau sharing impiannya apa? Silakan. Teman-teman silakan, monggo. Satu lagi yang mau sharing impiannya. Silakan. Monggo, silakan. Ayo lagi satu, silakan. Pak Haji Fatoni. Saya Pak Jun. Silakan Pak Haji, silakan. Siap, Pak Jun. Siap. Ya, ada 3 Pak Jun ini yang menjadi impian saya, yang selama ini kami menggeluti tapi belum terwujud ini. Saya ingin mewujudkan di Pornas ini. Oke. Yang pertama memang orientasi kami yang pertama adalah kita harus punya penghasilan 5 juta per hari. Oke. Dan per hari ya. Dan 5 per hari. Jadi 5 juta per hari ini saya ingin membuktikan bahwa itu jati diri, harus bisa. Oke. Ya, karena saya melihat dari beberapa upline saya ini sering memperlihatkan nih Pak Tony, klingklung terus saja nih. Wah, saya jadinya yang tadinya saya belum berpikir sampai ke sana, akhirnya saya berpikir, wah. Tapi saya ingin di atasnya upline. Jadi kalau upline saya lihat, barangkali masih di bawah angka itu, saya akan naikkan di angka katakan 5 juta per hari harus saya dapatkan. Oke. Itu yang pertama, dan itu akan saya buktikan pada minimal diri saya dan keluarga termasuk lingkungan dan anggota. Karena itu menjadi patokan untuk menjadi kita harus berhasil. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, impian yang kedua saya harus dapatkan royalti. BSG. 100 juta per bulan itu harus dapat. Oke. Jadi royalti ini satu kebanggaan bahwa kita memiliki perusahaan. Kita seorang biasa, bagaimana kita menjadi seorang pemilik. Ini tandanya kalau kita dapat royalti adalah kita menjadi pemilik perusahaan. Dan itu yang membuat kita nanti menjadi lebih fight lagi untuk mendapatkan sasaran royalti. Dan yang ketiga ini memang yang sejak dulu kita impikan adalah hampir sama dengan Pak Surasa tadi, saya ingin berbagi kepada semua dari hasil yang saya dapatkan. Kita bersosial baik itu secara materi maupun secara ilmu dan keterampilan. Saya ingin berbagi kepada mereka. Teman-teman saya ajak dengan cara saya bagaimana bisa sukses, dan juga kalau kita sudah berlebih dengan keuangan, kita ingin berbagi kepada sesama. Itu yang ingin saya capai, 3 hal pokok yang saya sampaikan Pak Jun.
Oke, Makasih Pak Jun. mantap Pak Haji Tony, luar biasa, dahsyat ya. Teman-teman boleh ketik angka 1 buat Pak Haji Tony ya. Silakan ketik angka 1 buat Pak Haji Tony, mantap, luar biasa ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, ada lagi yang lain yang mau sharing terakhir? Satu lagi aja. Impiannya satu lagi aja yang mau sharing. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita udah bisa lihat contoh ya bahwa ada 2 orang yang sudah mencontohkan kepada kita semua bahwa teman-teman sekalian betapa pentingnya yang namanya impian tadi ya. Karena begini teman-teman sekalian, banyak orang itu untuk menulis saja itu nggak berani loh. Ya, dan ternyata ada satu penelitian ya di Harvard University terhadap ada sekitar ratusan mahasiswa ya diteliti. Nah, ternyata mereka yang menuliskan impiannya ya dan menggambarkan impiannya itu ternyata bisa berhasil meraih apa yang mereka tuliskan ya. Tapi mereka yang tidak menuliskan apapun itu tidak meraih apa-apa teman-teman sekalian ya. Jadi oleh sebab itu penting sekali menuliskan impian ya. Dan yang terpenting satu lagi adalah tolong digambarkan impiannya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menuliskan ya. Tolong terus terang kalau teman-teman yang lain saya kan enggak ngecek ya. Kalau dalam pertemuan offline, ya pasti saya akan cek satu-satu. Tapi kita online, saya nggak bisa cek Anda satu persatu. Jadi saya harap teman-teman sekalian, tolong jangan abaikan langkah yang pertama ini. Anda tolong bikin ini di rumah Anda masing-masing. Ya, Anda tulis 3 impian terbaik Anda kalau Anda punya income 1 juta setiap bulan. Anda tuliskan berapa jumlahnya dan apa alasan kuatnya, agar Anda terkuatkan dengan itu. Oke? Nah, selanjutnya tugas Anda adalah yang sudah menulis impian ya, teman-teman sekalian. Tolong cari visualisasinya. Visualisasinya cari, gambar visualnya tolong dicari. Ya. Kenapa ini penting? Karena begini, teman-teman sekalian. Di luar sana itu banyak sekali pencuri impian. Ya, pencuri impian itu banyak loh, ya. Artinya apa? Banyak dari kita itu akhirnya karena kesulitan hidup, ya, karena masalah sehari-hari, akhirnya melupakan impian kita. Ya, nah teman-teman sekalian, saya belajar banyak sekali dari seseorang yang sudah sangat sukses sekali. Saya tanya suatu saat kepada beliau. Beliau kebetulan seorang dokter, namanya Dokter Rita. Dok, apa sih rahasia dokter itu bisa sesukses ini? Jawabannya sederhana teman-teman sekalian. Saya, Pak Jun, itu bisa sukses itu karena punya yang namanya buku impian. Dan buku impian itu memuat foto-foto, gambar-gambar, visualisasi daripada keinginan-keinginan saya. Nah, setiap kali saya mengalami penolakan, mengalami pengkhianatan, mengalami kesulitan hidup, saya kembali lagi pada malam hari kepada buku impian saya, Pak. Saya lihat lagi buku impian saya. Dan di buku impian saya itu ada orang-orang yang saya cintai, ada di situ fotonya, salah satunya. Dan saya teringat kembali dengan impian-impian saya. Jadi pada saat saya mengalami kesulitan hidup, pada saat saya mau menyerah dalam hidup, Pak Ju, saya ingat lagi impian saya. Dan saya kembali lagi bersemangat, termotivasi. Jadi teman-teman sekalian, penting sekali Anda tolong gambarkan impian Anda. Anda cari gambarnya hari ini. Ya, contoh tadi, kalau tadi Pak Surasa pingin punya mobil dan rumah, tolong Pak Surasa, itu cari gambar mobil yang Pak Surasa inginkan, itu tolong dicari, Pak. Yang Bapak inginkan. Mobil kan umum kan, mobil ya mobil, tapi Pak Surasa harus cari tahu betul mobil apa yang Pak Surasa ingin dapat. Kemudian rumahnya Bapak cari, Pak. Bapak cari gambar rumah yang Bapak inginkan tuh koyo opo loh, Pak. Bapak cari gitu loh. Cari di internet di mana cari yang Bapak inginkan. Bapak cari. Nah, saran saya, tolong bikin semacam buku impian. Ya, bila perlu tempel di tempat yang Anda sering lihat setiap hari. Ya, tolong tempel di tempat sering Anda lihat. Ya, kalau Anda mungkin tidak nyaman nempel-nempel di rumah Anda, bikin aja album khusus yang bisa Anda lihat setiap hari. Terserah. Yang penting itu setiap hari dilihat. Ya. Kemudian kalau tadi misalnya Pak Surasa pingin beribadah, ya, Pak Surasa cari Pak gambar Ka'bah di situ, terus gambar keluarga Bapak cari, gambar istri, gambar anak, gambar cucu dan sebagainya, Bapak cari, tempel. Bapak visualisasikan, Bapak ada di situ. Tempel gambarnya. Kemudian Bapak ingin bersedekah, Bapak gambar aja. Bapak ingin sedekah kemana? Bapak gambar misalnya yayasan yatim piatu. Bapak ingin bersedekah kemana? Bapak tulis saja, ada gambarkan. Demikian juga Pak Tony tadi, Pak Haji Tony. Pak Haji Tony ingin punya income 5 juta per hari. Bapak tulis, Pak. Bapak cari gambar uang misalnya, gambar uang 5 juta, Bapak tempel, Bapak tulis di buku impian 5 juta per hari. Bapak tempel terus, ya.
Nah, saya mau cerita teman-teman sekalian, ini sebuah kisah nyata. Anda tahu yang namanya Jim Carrey ya? Jim Carrey itu adalah seorang pemain ini apa namanya yang topeng itu loh, The Face. Ya, Jim Carrey ini adalah seorang tokoh Hollywood, artis Hollywood. Dia pada saat itu dia menuliskan sebuah uang dolar. Jadi uang dolar itu kan pecahan paling tingginya kan $100 kan. $100 itu kan nolnya cuma 2 kan. Nah, Jim Carrey itu pada saat itu dia pingin sekali punya bayaran $1 juta sekali main. Ya, karena dia pemain film. Nah, karena dia sangat menginginkan itu, dia tulis di uang $100 dia tulis nolnya ditambahin. Jadi nolnya itu menjadi 6 nol, menjadi $1 juta. Ya, $1 juta, 1 juta gitu loh, dolar ditulis. Nah, kemudian dolar itu ditempel di atas kacanya dia. Jadi kaca cerminnya dia yang tiap hari dia pakai berkaca, dia tempel di depan matanya dia. $1 juta, tulisannya $1 juta. Terus dia lihat tiap hari, teman-teman sekalian. Tiap hari dia lihat. Dan karena dia lihat tiap hari, teman-teman sekalian, alam semesta itu seakan-akan menarik, ya, menarik sesuatu yang menuju ke arah sana. Ya, sehingga alam bawah sadarnya terus terbawa, $1 juta, $1 juta, dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya apa? Segalanya dimudahkan, teman-teman sekalian. Ya, dengan sendirinya tercapai, dan betul dia tercapai. Pada saat dia main film, saya lupa namanya, The Mask ya. The Mask itu film itu, akhirnya dia dapat bayaran $1 juta pada saat main film The Mask namanya. Ya, nah itu luar biasanya. Nah, saya yakin teman-teman sekalian, saya yakin Anda punya nanti kisah-kisah sukses seperti itu. Mungkin ini kesannya kayak lucu-lucuan, tapi ternyata ini penting. Ya, tolong dicari gambarnya, Anda visualisasikan, tempel. Ya, dan saya jamin teman-teman sekalian, kalau Anda selalu tempel dan selalu lihat, Anda mengalami banyak hal di luar sana, Anda tidak akan pernah menyerah. Anda mau ditolak, Anda dikhianati, Anda dikecewakan, apapun yang Anda alami, Anda tidak akan pernah bergeming dari impian. Nah, oleh sebab itu makanya teman-teman sekalian, kenapa impian itu penting? Karena impian itu yang membawa Anda mencapai impian itu. Ya, jadi tolong visualisasi, ya. Oke, silakan Anda lanjutkan ya di rumah masing-masing. Ya, tolong nanti diikuti kata-kata saya tadi. Buat 3 impian terbaik Anda dalam hidup. Anda cari gambarnya, tempel di tempat Anda sering lihat, dan lihat setiap hari. Ya, nanti Anda akan melihat keajaiban, teman-teman sekalian. Alam semesta dan Tuhan kita kaya akan terjadi dengan sendirinya tanpa Anda sadari. Ya, jadi Anda jangan pikirin prospek apa, siapa, bagaimana, nggak usah pikirin. Alam semesta akan mendatangkannya semua. Kalau Anda fokus sama impian Anda, Tuhan akan mendatangkannya semua. Yang penting Anda fokus sama impian, bukan sama masalah Anda. Nah, banyak orang itu fokusnya sama masalah. Mereka melupakan impiannya. Makanya fokusnya sama impian, bukan pada masalah. Ya, oke, itu yang pertama, teman-teman sekalian. Yang namanya goal setting, impian. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya bersikap positif. Ya, nah nanti sikap positif kita ada trainingnya sendiri. Tapi yang jelas secara sederhana, saya pingin Anda itu punya sikap positif terhadap diri Anda sendiri, terhadap bisnis ini, terhadap upline leader Anda, dan terhadap semua orang, terhadap tim Anda semua. Anda harus bersikap positif. Kenapa? Karena kalau Anda selalu bersikap negatif, maka apapun itu pasti ada negatifnya. Karena tidak ada satupun yang sempurna di muka bumi ini kecuali Tuhan. Hanya satu yang sempurna, Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang sempurna di muka bumi ini. Ya, segala sesuatu tidak sempurna. Oleh sebab itu Anda harus bersikap positif. Ya, contoh begini, kenapa harus bersikap positif? Karena kalau Anda tidak bersikap positif, maka Anda tidak akan pernah kemana-mana. Saya seringkali ceritakan ini, teman-teman sekalian. Ada kisah 2 orang pabrik sepatu, yaitu pabrik Nike dan pabrik Adidas. Pabrik Nike dan pabrik Adidas ini berencana untuk membuka pabrik di Afrika. Akhirnya sebelum buka pabrik, mereka mengutuslah 2 orang sales terbaik mereka. 1 orang Nike dikirim ke Afrika, 1 orang dari Adidas dikirim ke Afrika untuk survei. Kira-kira kemungkinan buka pabrik di sana bagaimana? Nah, kemudian sales Adidas balik ke Amerika, lapor sama bosnya. Dia bilang begini, "Bos, di Afrika itu tidak ada satupun orang pakai sepatu, bos. Kalau kita bikin pabrik sepatu di sana, siapa yang mau beli sepatu, bos? Maka tidak laku pabrik kita, bos, kalau kita buka pabrik di sana." Akhirnya Adidas tidak buka pabrik di Afrika. Kemudian sales Nike
Dia survei ke tempat yang sama. Dia balik ke Amerika. Dia bilang sama bosnya, bos, luar biasa bos. Di Afrika bos, tidak ada satupun orang pakai sepatu. Kalau kita buka pabrik sepatu bos, waduh akan laku keras bos. Karena tidak ada satupun orang pakai sepatu. Ya, jadi kalau kita jualan sepatu, maka sepatu kita akan laku keras. Teman-teman paham maksudnya? Dari kondisi yang sama, itu dipandang berbeda. Orang negatif sama positif, itu karena kondisinya sama kan? Sama-sama Afrika, yang tidak ada satupun orang pakai sepatu. Tapi kondisi yang sama ini dipandang berbeda oleh dua orang yang berbeda. Oleh sebab itu, makanya kenapa Anda itu harus berpikir positif. Jangan pikirannya negatif. Ya kan? Ini contoh ya teman-teman sekalian. Karena kalau Anda bawa ke negatif semua, apapun itu pasti jadi negatif. Seperti yang saya bilang tadi. Tidak ada yang sempurna, kecuali Tuhan kita yang sempurna. Ya, contoh nih sederhana. Misalnya, ya kan, ketika misalnya kita ketemu misalnya produk pupuknya terlambat datang misalnya. Nah, orang negatif itu berpikirnya begini. Wah, inilah ini AWM ini perusahaan baru nih tidak siap nih produksi pupuknya dan sebagainya. Nah, itu orang negatif. Nah, kalau negatifnya diterusin itu bisa membuat dia tidak meneruskan lagi bisnis ini kan. Benar nggak? Nah, tapi kalau orang positif nanggapinya gimana? Produk pupuknya terlambat datang. Orang positif itu ngomongnya begini. Itulah luar biasanya AWM. Karena produknya hebat, laku keras, sampai kita ini harus tunggu nih karena saking banyaknya order. Ya. Nah, itu orang positif teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa kita harus bersikap positif terhadap apapun. Oke? Itu langkah yang pertama. Goal setting dan sikap positif, ya. Oke, itu umum dulu. Nanti kita bicara lebih detail. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah memiliki bank nama dan melakukan prospecting. Ya, ini yang kedua, teman-teman sekalian, ya. Saya lanjutkan. Tolong Anda siapkan catatan Anda. Tolong Anda buat kolom seperti ini yang di catatan. Nah, ini dia. Tolong buat kolom seperti ini. Ada nomor, kemudian ada nama, ada level 1 2 3, ada profesinya apa dan keterangannya bagaimana, ya. Nah, jadi ada nama, ada level, ada profesi, ada keterangan. Nah, tolong saya minta Anda contoh. Anda tulis saja sekitar 5 orang sampai 10 orang yang ada di pikiran Anda saat ini. Anda nggak usah vonis dulu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, saya ingatkan Anda dalam membuat daftar nama atau bank nama, teman-teman itu nggak boleh vonis. Jadi maksudnya vonis itu gini, Anda itu mikirkan misalnya si A, si A ini kan dia terlalu miskin, kayaknya nggak mungkin join deh. Jangan berpikir begitu. Demikian juga sebaliknya, Anda lihat, ada mau nulis si A, si A ini kan sudah kaya banget ya. Kayaknya kok nggak mungkin dia mau bisnis ini. Nah, jangan sampai begitu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan divonis. Ingat, jangan divonis. Catatan dalam membuat bank nama jangan divonis. Tolong Anda buat 5-10 dulu. Ya, jangan banyak-banyak dulu. Nanti Anda terusin di rumah sendiri. Ya. Kemudian setelah nama, itu tolong tulis levelnya. Level itu ada level 1, level 2, level 3. Apa itu level? Level itu yang menunjukkan mengenai usianya, mengenai status sosialnya, mengenai tingkat ekonominya. Nah, itu Anda perhatikan baik-baik ya. Level itu menentukan usia, status sosialnya, dan level ekonominya. Anda perhatikan baik-baik. Kalau levelnya 1, itu berarti orang yang Anda tulis di situ, itu berarti levelnya di bawah Anda. Kalau level 1. Jadi di bawah Anda levelnya. Kalau level 2, itu berarti sesama dengan Anda, selevel. Kalau level 3, itu berarti levelnya di atas Anda. Nah, tolong Anda berikan nilai sedikit. Orang yang Anda tulis itu level 1, level 2, atau level 3. Sekali lagi ya, kalau level 1 berarti orang yang Anda tulis itu level di bawah Anda. Kalau itu level 2 berarti levelnya sama dengan Anda. Kalau itu level 3 berarti levelnya di atas Anda. Jadi contoh misalnya, kalau orang itu usianya lebih tinggi dari Anda berarti level 3. Atau kalau orang itu misalnya status sosialnya lebih tinggi dari Anda, misalnya guru Anda atau kepala desa Anda, level 3. Atau misalnya orang itu dia lebih kaya dari Anda, nah itu level 3. Ya. Nah, terus profesinya, Anda tulis profesinya. Terus keterangan. Ya, keterangan nanti saya akan berikan panduan apa diisi. Nah, tolong teman-teman sekalian dicoba dituliskan 5 sampai 10 nama. Saya beri waktu Anda sekitar 2 menit ya untuk bisa menuliskan ini. Silakan.
Oke. Saya yakin sudah ya, teman-teman ya. Oke, sekarang coba teman-teman sekalian lihat daripada semua bank nama Anda, itu pasti ada yang nulis level 1, level 2 atau level 3 kan. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian, Anda bisa lihat bahwa yang level 3, ya sekali lagi ya, yang level 3 itu adalah hot. Itu adalah prospek yang harus Anda segera hubungi pertama kali, yang level 3. Jadi ingat ya, yang level 3 adalah prospek yang harus Anda segera hubungi pertama kali, yang level 3. Yang level 2 itu adalah prospek yang nomor 2. Ya, dan yang level 1 adalah prospek yang prioritas ketiga. Jadi maksud saya begini teman-teman sekalian. Dalam memetakan bank nama ya atau calon prospek Anda itu jangan sekedar gerusa-gerusu. Jangan semua orang Anda harus prospek. Anda harus fokus pada yang level 3 dulu. Kenapa level 3? Karena level 3 tadi ingat kan, status sosialnya lebih tinggi dari Anda, status ekonominya lebih tinggi dari Anda, dan juga ya mungkin usianya lebih tinggi dari Anda. Artinya lebih senior dari Anda lah. Ya. Nah, dan biasanya orang-orang yang seperti itu tentu saja punya pergaulan yang jauh lebih luas, ya, punya pergaulan yang lebih luas, yang levelnya juga di level mereka lebih tinggi dari Anda. Dan poin pentingnya adalah punya duit. Ya, level 3. Ya, biasanya begitu, yang level 3 kan, punya duit lebih banyak dari Anda biasanya, yang level 3, ya kan? Nah, orang-orang di level 3, teman-teman sekalian, itu adalah orang-orang yang mungkin tidak mudah Anda prospek. Tapi ingat, kalau Anda berhasil melakukan prospek orang-orang level 3, maka bisnis Anda akan lancar jaya dengan mudah. Ya. Oke? Orang level 1 adalah orang yang paling gampang Anda prospek. Karena dia ada di level 1 kan. Nah, tapi orang-orang di level 1 pergaulannya di bawah Anda. Ya, sehingga pergerakannya akan sangat lambat kalau Anda fokusnya di level 1. Ya. Level 1, level 2, level 3. Ya. Oke. Sudah ya? Semua yang sudah tolong ketik angka 1 yang sudah punya 5 sampai 10 nama, boleh diketik. Oke, saya pingin beberapa orang boleh coba kasih testimoni berapa level 3-nya di bank namanya. Silakan. Silakan teman-teman. Boleh 1-2 orang. Pak Surasa ada berapa level 3? Ini saya tulis dari orang. Untuk level 3-nya ada 3, itu seorang kepala desa semua. Kepala desa ya. Jadi dari 10 nama ada 3 nama ya. Yang level 3 ya. Ada 3 kepala desa, ada anggota DPRD 1. Ya. Kepala desa 3, anggota DPRD 1, yang lainnya pegawai swasta. Oke. Ada whiteboard. Yang lain silakan. Yang lain ada yang ini, ada yang apa namanya? Ada yang mau testimoni berapa nama dan berapa ininya? Silakan. Oke, Coach. Ya, Mencoba. silakan. Pak Nurdin, silakan. Saya masih nulis 5. 5 ya. Dari 5 ini ada 2 yang saya anggap level 3. 2 level 3 ya. Oke. Yang pertama seorang ketua asosiasi KTNA di Kabupaten kami. Oke. Kemudian yang kedua kepala sekolah, profesinya guru dan kepala sekolah, dia tentunya punya relasi, kemudian keuangan yang cukup di atas kami. Oke. 3. Insya Allah itu. Oke, baik Pak Nur Kosin. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi tadi ingat ya kan bahwa teman-teman sekalian untuk modal bulan pertama ya. Untuk bulan pertama ini, teman-teman itu harus punya 25 minimal bank nama, 25 nama ya di bulan pertama ya. Dan 25 nama itu ya minimal itu ada di level 2 dan level 3. Ya, level 1 jangan diperhitungkan dulu karena Anda ini lagi bangun fondasi. Anda itu harus betul-betul fokus pada level 2 dan level 3. Ya, level 1 itu nanti belakangan.
Ya, level 2 dan level 3 minimal Anda punya 25 nama. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, di bulan pertama Anda bergabung, ya, kita anggaplah teman-teman ini baru mulai gabung lah sekarang ini ya. Anda lakukan yang namanya prospecting kepada 25 orang pertama yang level 2 dan level 3. Ya, 25 ini tadi. Prospecting atau pendekatan. Bukan presentasi loh ya. Pendekatan dulu. Ingat, pendekatan dulu, ya. Kenapa teman-teman sekalian saya bilang pendekatan? Karena begini. Dalam semua ilmu sales atau penjualan, orang itu harus nyaman dulu berhubungan dengan Anda. Kalau sudah nyaman hubungannya, Anda mau cerita apapun, ya dalam tanda kutip, Anda mau nawarin apapun, itu diambil sama mereka. Yang penting sudah dekat, sudah nyaman hubungannya. Itu ilmu sales yang sederhana, teman-teman sekalian. Ya, jadi ya, itu harus Anda lakukan. Ya, nah, jadi ini kan kita anu aja dulu nih ya, apa namanya, demo dulu lah. Tolong nanti, ya setelah acara training ini, Anda di masing-masing rumah itu tolong tulis lagi sampai 25 minimal nama. Ya. Tapi harus ketemu yang level 2, level 3 loh ya. Dari 25 nama itu harus 2 atau 3. Kalau ada level 1 diabaikan, enggak dihitung gitu loh maksudnya. Fokus sama level 2 sama level 3. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tugas Anda berikutnya dengan waktu cepat, secepat-cepatnya adalah Anda harus mulai membangun hubungan dulu nih. Ya. Membangun hubungan dengan 25 orang ini. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk nawarin bisnis. Ingat, hati-hati. Ya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang ada dalam bank nama Anda itu Anda belum pernah komunikasi sebelumnya. Ya, artinya Anda selama ini telepon juga nggak pernah, WA juga nggak pernah, apalagi bertemu nggak pernah. Ya, kan kita sendiri juga banyak kan orang-orang yang ada di WA kita yang tidak pernah ketemu dengan kita. Ya, nah sekali lagi prospecting itu tidak harus ketemu. Tapi yang saya maksudkan itu begini. Teman-teman itu jangan jadi orang yang tiba-tiba begitu nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, tiba-tiba ujuk-ujuk nawarin sesuatu. Jangan begitu. Karena itu namanya di dunia sales, itu namanya hard selling. Hard selling itu Anda menjual dengan kasar. Ya kan? Nah, jadi saya minta teman-teman sekalian, Anda itu harus memahami yang namanya soft selling. Apa itu soft selling? Soft selling itu adalah Anda melakukan penjualan dengan benar, dengan edukasi, ya, dengan memberi solusi buat masalah orang lain. Itu kata kuncinya. Nah, kadang-kadang kita itu sering lupa, teman-teman. Lupanya kita itu gini. Kita sudah saking semangatnya di AWM, kita menganggap bahwa orang lain kebutuhannya sama kayak kita gitu. Ini contoh nih. Contohnya itu begini. Di AWM misalnya Anda tahu kan, capek Black Diamond bisa dapat reward total 1,7 miliar. Total income 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Nah, Anda semangat ngejar itu, tapi Anda berpikir bahwa semua orang yang Anda temui juga sama seperti Anda. Belum tentu. Belum tentu mereka punya masalah yang sama dengan Anda. Ya, contohnya begini. Kita punya tadi ada beberapa orang yang sudah level 3. Nah, ada beberapa level 3 kita, level 3 Anda itu mungkin secara ekonomi dia udah tidak ada masalah. Gitu. Nah, ketika misalnya Anda mendekati mereka dengan pendekatan, misalnya reward tadi contoh ya, belum tentu dia nyaman. Pak, ini ada luar biasa, Pak. Ada bisnis luar biasa. Ya, kalau Bapak gabung di sini, Pak, 6 bulan Bapak dapat 2M, Pak. Reward 1,7M, income 300 juta. Padahal orang yang di depan Anda ini belum tentu butuh itu gitu loh. Orang di depan Anda ini, padahal dia sudah nggak ada masalah dengan itu. Misalnya orang di depan Anda ini udah miliarder gitu loh. Dia udah nggak punya masalah dengan 2M. Ya, orangnya udah nggak butuh 2M. Orangnya udah lebih kaya dari itu maksud saya. Jadi ketika Anda cerita itu tentunya nggak nyambung teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah Anda harus nanti memberikan presentasi solusi kepada setiap orang pada masalah yang berbeda-beda, tergantung masalah mereka apa. Nah, oleh sebab itulah gunanya Anda prospecting. Apa itu prospecting? Prospecting itu Anda mendekatkan diri sama mereka. Membuat jadi teman, membuat nyaman dulu hubungan. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini. Ya, oke. Misalnya nih, Anda kan sudah punya bank nama nih. Ya, tadi kan saya minta Anda membuat bank nama ini untuk memetakan agar Anda itu nggak jadi orang gerusa-gerusu sembarangan mau prospek siapa gitu. Karena kalau kita tuh nggak punya bank nama, teman-teman, kita tuh jadi kayak orang bingung kan. Hari ini aku mau prospek siapa ya? Besok saya mau prospek siapa? Bingung. Tapi kalau Anda punya bank nama, Anda tulis.
Ya, Anda itu akan jadi tahu, oh oke, saya hari ini mau prospecting ini. Saya hari ini mau prospecting ini. Anda tahu, Anda catat di situ. Makanya kenapa ada kolom keterangan? Kolom keterangan itu Anda catat, ingatkan. Jadi ketika Anda sudah mulai prospek orang, Anda di situ catat biar Anda tuh ingat gitu. Karena kalau Anda prospek orang tiap hari, lama-lama Anda tuh lupa nanti yang kemarin ini bilang apa ya gitu. Jadi lupa. Makanya harus dicatat. Dia kemarin tuh apa, bilangnya apa gitu. Ya. Nah, contohnya begini. Anda mulai pendekatan. Cara sederhana pendekatan Anda bisa mulai komentari status WA misal. Ya, kalau orangnya rajin bikin status loh ya. Kalau misalnya tidak ya Anda bisa mulai chat. Tapi ingat, chatnya itu bukan dalam rangka menawarkan bisnis. Ingat, bukan itu. Ingat ya, prinsipnya ya, soft selling. Anda buat nyaman dulu hubungannya. Jadikan teman. Ya. Tujuannya apa? Sambil Anda mencari solusi, mencari masalahnya dia apa. Mencari masalah orang ini apa sebenarnya. Ya, dengan cara bagaimana teman-teman? Banyak bertanya. Ya, jadi mau tidak mau Anda mulai hari ini dari bank nama yang Anda sudah catat, yang level 2 dan level 3, Anda itu mulai cari perhatiannya dia. Ya, dengan cara apa? Contoh, misalnya dia pasang status di WA. Anda coba iseng-iseng mulai komentarin. Ya, misalnya dia pasang status apalah dia status apa aja Anda komentarin. Anda komentarin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, kalau orang itu dikomentarin, teman-teman, 1 kali, 2 kali, saya jamin dia akan tanya balik. Ya, coba deh, Anda nih contoh ya. Anda ini punya pasang status WA. Terus tiba-tiba orang itu nggak pernah komen dengan Anda, nggak pernah chat, nggak pernah apa. Tiba-tiba dia ngomentari status Anda. 1 kali dia ngomentari, 2 kali dia komentari. Saya jamin Anda akan tanya balik ke dia. Ya, tanya balik. Ya, Pak, apa kabar? Bu, apa kabar? Ya, nah di situ artinya mulai komunikasi. Nah, Anda silakan mulai komunikasi. Ya, komunikasi ngapain? Tanyalah yang namanya form. Form itu apa? Family, keluarga, occupation, pekerjaan, recreation, hobi, dan sebagainya. Jadi Anda nanti bertanyanya seputar keluarga, seputar pekerjaan atau bisnis, dan seputar hobi. Itu pertanyaannya, teman-teman sekalian. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, nanti Anda akan ketemu orang ini punya masalah apa. Loh, ini benar. Dengan Anda bertanya keluarga, dengan Anda bertanya hobi, pekerjaan, bisnis, Anda nanti dengan sendirinya akan dapat 1 poin. Bahwa, oh orang ini punya masalah apa. Itu ketemu nanti. Ya, ini contoh teman-teman sekalian ya. Contoh dalam bertanya. Ya kan, jadi ketika Anda, ini kan boleh ketemu langsung, atau boleh telepon, atau boleh chat. Boleh-boleh saja. Anda bisa lakukan ini dengan berbagai cara. Yang penting adalah Anda buat hubungannya nyaman dulu. Ya. Nah, jadi misalnya Pak Budi. Pak Budi ini ada komentari statusnya. Ya kan, kemudian mulai komunikasi muncul. Ya. Pak Budi ngomong-ngomong, Pak Budi sekarang di mana Pak ya? Oh, Bapak aktif di mana Pak sekarang? Ya. Oh, anak berapa? Keluarga di mana? Bagaimana? Jadi tanya kayak gitu. Ya, pertanyaan kayak, tapi jangan kayak sensus ya. Jadi maksudnya tanya tuh pelan-pelan, santai, bertahap, tanya ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman tuh nanti akan ketemu orang ini punya masalah di mana. Apakah dia punya masalah di pekerjaannya, dia punya masalah kesehatan, ya kan? Nah, atau kalau misalnya ternyata orang yang kita ajak bicara ini ternyata bisnisnya di bidang pertanian, ya udah Anda udah langsung tahu dah masalahnya di mana. Ya, atau kalau misalnya ternyata dia cerita ada keluarganya sakit atau dia lagi sakit, Anda bisa masuk dari situ, dari masalah kesehatan. Ya. Atau dari pertanyaan Anda mungkin bilang, "Ya, saya sekarang lagi tidak ada pekerjaan, Pak, lagi cari bisnis, lagi cari kerjaan." Pas, Anda bisa masuk di bisnisnya, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi maksud bertanya yang banyak itu adalah mencari fakta, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ya, cara prospecting. Jadi gini, teman-teman sekalian, kita punya training itu sebenarnya panjang. Ya, training kita itu berkenaan dengan banyak hal, teman-teman sekalian ya. Jadi nanti kita ada training khusus bagaimana Anda itu bisa mempengaruhi orang lain ya dengan mengetahui karakternya dia. Apakah orang itu tipe sanguinis, kolerik, plekmatis atau melankolis, itu semua ada trainingnya. Ya, tapi saya mau ceritain umum dulu ya. Ini karena training kita kan online ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda nanti ketemu langsung, misalnya nih Anda ketemu langsung, bertamu ke rumah orang prospek ini tadi. Anda begitu ujuk-ujuk datang, itu jangan langsung tembak, "Bung Pak, ini ada bisnis, ada pornas, ada bla bla bla." Jangan begitu.
itu sekali lagi namanya hard selling. Jadi begitu Anda datang ke rumah orang, ya Anda tanya dulu tadi, ingat, tanya keluarga, tanya hobi, tanya pekerjaan, tanya seputar itu aja. Ya. Nah, dari situ Anda akan bisa menemukan kira-kira Anda fokus pembicaraannya mau menyelesaikan masalahnya yang mana. Termasuk juga kalau lewat chat atau lewat telepon, Anda kalau ngobrol itu aja dulu. Ya. Nah, tapi sekali lagi, kadang-kadang tidak semua orang yang langsung nyaman Anda ajak bicara panjang lebar. Anda bangun hubungan dulu kan. Kan kita nggak tahu orang itu punya kesibukan apa. Jadi Anda bertanya sedikit-sedikit saja dulu. Ya, kalau memang dia menanggapi terus ya, atau kalau bertamu langsung ya langsung sampai pada presentasi solusi. Tapi kalau tidak ya lewat chat atau lewat telepon ya Anda cek kondisinya. Ya, kalau memang dia siap untuk meneruskan obrolan ya Anda teruskan. Ya, tapi kalau tidak ya Anda cukup sampai di situ. Cukup sampai di mana Anda bikin nyaman. Jadikan teman dulu. Jadikan teman dulu, ya. Jadikan teman dulu dengan mereka, ya, berteman dulu. Nah, jangan sabar. Jadi jangan langsung Anda tembak, boom gitu ada bis, jangan begitu, ya. Jadikan teman, ya. Nah, itu yang namanya prospecting, teman-teman sekalian, ya. Prospecting adalah satu proses pendekatan. Sekali lagi ya, langkah yang kedua tadi kan. Langkah pertama tadi kan sudah ya, goal setting, sikap positif. Yang kedua adalah membuat bank nama, ya, dan juga yang namanya prospecting. Ini prospecting. Ya, jadi Anda mendekati mereka, ya, mulai komentari statusnya, mulai chat, mulai telepon, mulai datengin untuk bangun hubungan yang selama ini mungkin belum pernah Anda lakukan. Ya, ingat ya, bisnis itu adalah trust, kepercayaan, dan rasa nyaman. Anda harus ciptakan itu dulu untuk membangun bisnis. Ya, nah, prospecting itu kunci prospecting, ya. Dan banyak hal yang kita nanti akan bisa bahas, teman-teman sekalian, di mana di dalamnya itu ada cara-cara atau strategi bagaimana Anda itu bisa mempengaruhi orang lain. Nanti kita sampai pada sesi-sesi berikutnya, karena basic training ini panjang. Ini saya bicara garis besar dulu. Nah, selanjutnya adalah presentasi solusi. Ya, presentasi solusi itu artinya Anda mulai ngasih solusi. Ngasih solusi itu berarti apa? Berarti Anda mulai menceritakan apa yang ada di AWM. Ya. Nah, apa yang ada di AWM? Kan di AWM ini ada 3 hal aja. Teman-teman harus pahami ini. Yang pertama, ada yang namanya produk pertanian untuk mengatasi masalah pertanian. Yang kedua, ada produk medis herbal untuk mengatasi masalah kesehatan. Dan yang ketiga, ada bisnis. Ya, di mana bisnis ini mengatasi masalah penghasilan. Ya, jadi kalau ada orang yang memang lagi mencari penghasilan, nah Anda bisa kasih kan dengan yang ketiga ini. Ya, mereka butuh bisnis. Ya, nah, jadi sekali lagi, Anda ceritanya itu nggak bisa memang sekaligus semuanya dalam satu sekali cerita. Dan jangan paksakan untuk cerita sekaligus. Anda fokus saja pada satu masalah. Contohnya begini. Kalau misalnya ketika setelah Anda bertanya dengan prospek tadi, ya bla 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 nanya, ternyata Anda ketemu dari pertanyaan-pertanyaan Anda itu ada ketemu satu masalahnya dia. Yaitu apa? Ternyata dia punya masalah kesehatan. Misalnya pasangannya ternyata lagi sakit. Nah, silahkan Anda kasih solusi dulu di situ gitu. Dengan produk kita. Ya. Nah, kebetulan nih Pak Budi, saya punya pengalaman Pak. Kebetulan kalau masalah seperti istri Bapak misalnya, nah kebetulan ini ada produk yang mungkin bisa bantu Pak. Seperti ini Anda ceritakan produknya. Ya tentu saja sekali lagi, Anda untuk cerita itu kan harus dasarnya pengetahuan teman-teman. Ya, makanya kenapa tadi saya sudah bilang kan, Anda harus belajar 1 kali setiap hari audio video. Anda dengerin aja. Nanti lama-lama masuk dalam alam bawah sadar. Jadi pengetahuan itu Anda harus pegang. Karena pada saat Anda ketemu orang lain, Anda nggak mungkin dong, ntar saya tanya upline saya dulu. Nggak mungkin begitu. Ntar saya tanya GM dulu. Kan nggak mungkin begitu. Harus keluar dari mulut Anda sendiri. Ya, by chat atau ketemu langsung. Intinya, kalau udah masalah kesehatan, ya Anda cerita masalah kesehatan. Dan Anda kasih tahu kenapa produk ini bisa jadi solusi buat masalah itu. Itu kata kuncinya. Anda harus tiba-tiba jadi orang yang profesional, teman-teman sekalian. Kalau Anda mau hebat, kalau Anda mau besar di bisnis ini. Ya, saya tahu mungkin beberapa dari kita belum menjadikan bisnis ini sebagai bisnis utama, kan? Karena Anda mungkin masih lihat-lihat, apakah pantas AWM ini saya jadikan masa depan saya? Apakah pantas AWM ini saya jadikan bisnis utama saya? Ya kan, mungkin beberapa dari Anda masih melihat-lihat seperti itu, kan? Tapi saya mau kasih tahu Anda, bisnis ini unik. Anda harus menjadikan ini sebagai bisnis utama dulu, baru dia akan memberikan Anda hasil yang utama. Itu kata kuncinya.
Karena bisnis seperti ini unik. Kalau Anda menganggap bisnis ini bisnis sampingan, hasilnya juga benar-benar sampingan. Tapi kalau Anda menjadikan ini jadi bisnis utama, itu hasilnya juga jadi kencang, teman-teman sekalian. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau dia fokus di masalah kesehatan, Anda terus masalah kesehatan. Nah, kalau ternyata orang di depan Anda atau yang Anda chat ini ternyata bergelut di bidang pertanian, ya, atau punya masalah di bidang pertanian, ya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda cerita mengenai produk pertanian. Ya kan? Nah, kalau dia tidak punya masalah di dua-duanya gimana, Pak? Tapi dia punya masalah di bisnis, dia perlu pekerjaan, dia perlu income. Ya, orangnya kelihatan butuh penghasilan tambahan, butuh meraih impiannya dia. Nah, Anda genjot di situ. Ya. Bud, wah ini Bud kebetulan sekali, Bud. Aku punya peluang bisnis yang bagus banget. Ya, dan peluang bisnis ini, Bud, ini cocok sekali buat kamu. Ya, kamu bisa dapat income yang luar biasa. Kamu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kamu bisa melunasi utang dan sebagainya, bla bla bla. Anda cerita begitu. Ya, mengenai peluang bisnisnya. Ya, produknya ceritain di belakang. Produk itu kan adalah sarana, jembatan. Tapi Anda cerita bisnisnya dulu untuk orang-orang yang seperti ini. Ya, ceritakan bisnisnya. Ya, nah itu yang namanya presentasi solusi. Dan ingat teman-teman sekalian, pada saat teman-teman melakukan presentasi solusi itu kan ibaratnya Anda lagi presentasi, kan? Ya, tapi presentasi sesuai dengan kendalanya dia apa, gitu loh. Nah, sekarang ngomong-ngomong begini, teman-teman sekalian, Anda saat melakukan presentasi solusi, Anda itu harus pegang senjata. Nah, ini dia penting nih, pegang senjata, teman-teman sekalian. Ya, sekarang saya mau tanya, apa senjata Anda pada saat melakukan presentasi solusi? Coba tolong jawab di dalam hati masing-masing. Senjata apa yang Anda pegang saat ini pada saat Anda melakukan presentasi solusi? Ya, karena presentasi solusi itu harus pegang senjata. Apa itu senjata, teman-teman sekalian? Senjata itu banyak. Bisa flip chart. Ya, flip chart. Flip chart untuk Anda ceritain. Kenapa? Karena orang itu butuh visualisasi, teman-teman sekalian. Ya, contoh begini. Anda mau cerita produk Pornas, tapi Anda nggak bawa sesuatu yang Anda bisa tunjukin. Anda cuma awang-awang aja cerita. Ya, itu sama kayak berhayal. Atau Anda mau cerita produk medis herbal, tapi Anda tidak bawa katalognya. Anda tidak bawa katalog Pornas, tidak bawa katalog produk medis herbal. Atau Anda cerita bisnis sama orang di depan Anda, tapi Anda tidak membawa materi presentasi untuk bisnis. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin orang itu bisa memahami dan memaknai apa yang Anda ceritakan kalau Anda tidak bawa senjata. Nah, oleh sebab itulah makanya Anda harus bawa senjata ya pada saat melakukan yang namanya presentasi solusi, ya. Nah, kalau misalnya tidak ketemu, ya Anda bisa kasih video kan? Video yang tepat. Ingat loh ya, video yang tepat. Kita itu kan punya banyak sekali video, teman-teman sekalian. Jangan sampai Anda itu kasih video yang salah ke orang yang salah. Ya kan? Ini hati-hati. Makanya Anda itu kenapa Anda itu harus dengerin semua video satu-satu, Anda belajar satu-satu, Anda itu akan jadi tahu. Oh, video yang kayak begini ini cocoknya untuk orang yang itu. Oh, video yang kayak begini itu cocoknya untuk, karena tidak semua orang sama. Ini contoh nih teman-teman ya. Kemarin kan kalau nggak salah kami ada terbitkan satu video khusus yang judulnya Menjadi Miliarder dalam 6 bulan. Itu materi, itu khusus untuk pemain MLM. Itu kalau Anda kasih sama orang yang belum pernah ada di bisnis MLM, itu akan bingung mental dia nanti. Ya, dan mungkin bisa jadi berbalik kepalanya. Ya, harus hati-hati. Nah, contoh lagi. Jadi kalau misalnya mau kasih tahu mengenai produk, nah, Anda kasih video produk aja misalnya. Yang tidak ada bisnisnya. Anda kasih lihat video produk. Ya, produk medis herbal ada videonya khusus. Ya, produk produk pertanian ada videonya khusus. Jadi Anda harus tahu video mana yang harus Anda kasih dalam presentasi solusi tadi. Jadi presentasi solusi teman-teman sekalian, itu tidak harus Anda yang presentasi kan. Tapi bisa video yang presentasi. Nah, itu dia. Tapi yang penting Anda itu tepat ngasih videonya yang mana gitu loh maksudnya. Ya, kalau dia memang butuh solusi masalah produk ya kasih video produk dulu. Udah jangan bahas bisnis dulu. Ya. Nah, tapi ingat, sebelum ngasih video, teman-teman harus beri kekuatan pada video. Maksudnya beri kekuatan itu apa? Edifikasi pada video. Ya, terserah Anda mau edifikasi gimana, beri kekuatan kepada video. Pak, nanti setelah Bapak dengarkan, nanti kita diskusi ya Pak ya. Saya ingin tahu pendapat Bapak mengenai ini. Seperti itu teman-teman. Ya.
Nah, itu presentasi solusi. Jadi kalau Anda ketemu langsung, Anda harus bawa senjata. Ingat ya, senjata. Bisa itu katalog, apapun harus Anda tunjukkan. Ya, kalau memang Anda punya produk, Anda bawa produk untuk sampling. Ya, itu senjata pada saat ketemu langsung. Kalau Anda tidak bertemu langsung lewat telepon atau lewat chat, ya Anda harus gunakan kekuatan video. Tidak ada cara lain karena kan Anda tidak ketemu langsung. Ya, nah selanjutnya adalah follow up. Ya, follow up berkesinambungan. Ya, follow up itu apa? Follow up itu adalah minimal Anda itu mencari tahu apa yang jadi kendalanya orang lain. Jadi Anda sudah kasih dia solusi nih. Nah, Anda cari tahu apa kendalanya, kenapa kok dia belum join, atau dia sudah join tapi kenapa dia belum menjalankan bisnis, itu harus di follow up teman-teman sekalian. Ya, karena follow up itu penting sekali. Banyak dari kita tuh lupa follow up. Sudah presentasi, udah nyebar video, tapi nggak di follow up. Harus di follow up. Ingat, ya tujuannya apa? Agar Anda ketemu masalah sebenarnya apa. Ya, baru setelah itu Anda bisa tahu harus bagaimana. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Mungkin materi teorinya itu dulu, sekilas saja dulu ya. Kita nggak terasa sudah hampir 2 jam ya. Mungkin selanjutnya saya ingin kita lebih ke tanya jawab ya, dengan materi yang tadi ya, jangan keluar dari materi yang tadi ya. Saya ingin teman-teman silahkan boleh bertanya mengenai apapun mengenai materi yang tadi, yang 5 langkah sukses dulu tadi ya. Jadi yang 5 langkah sukses tadi, yang pertama goal setting, sikap positif, kemudian bank nama, prospecting, kemudian apa namanya tadi, presentasi solusi dan follow up. Ya, ada masih yang lainnya yang belum. Nanti di sesi berikutnya, jangan khawatir. Ya, kita nanti akan punya sesi-sesi lanjutan. Tapi yang jelas dari yang tadi silakan. Saya beri kesempatan Anda untuk bertanya. Silakan teman-teman. Saya Pak Jun. Silakan Pak Ji, lanjut. Oke, ini terima kasih Pak Jun. Ya. Yang sering menjadi poin pertama ini, yaitu yang pertama tadi impian ya. Ya. Satu goal setting. Ini memang banyak dari kita ya. Banyak dari kita ini memang bekerja itu masih asal. Ya. Asal ikut, asal apa namanya bahasanya itu ya asal diajak gitu aja. Tidak punya satu goal yang memang menjadi tolak ukur yang harus dicapai, itu kebanyakan. Dan akhirnya menjadikan masalahnya adalah karena pekerjaan ini bukan menjadi pekerjaan yang menjadi hal yang utama, sehingga impian itu tidak menjadi tolak ukur yang harus dikejar. Ya. Ini permasalahannya Pak Jun. Jadi yang tadi statement dari Pak Jun tadi, kalau kita kerja ini kita jadikan sampingan, maka hasil itu tidak akan maksimal. Itu menarik sekali untuk dijabarkan Pak Jun, karena kebanyakan kita ini ya sampingan gitu, bukan menjadi apa hal yang jadi utama. Ini ingin penjelasan yang lebih detail Pak Jun, antara setting dengan pekerjaan yang menjadi tujuan awal kita untuk bekerja di sini. Makasih Pak Jun. Oke, baik Pak Haji. Jadi gini, memang kita itu kan kadang-kadang sudah terlena dengan rutinitas, sehingga kita itu jadi lupa dengan impian kita. Di luar sana itu banyak orang itu udah lupa dengan impiannya. Nah, oleh sebab itu, saran saya buat teman-teman yang sudah punya tim, tolong dikumpulin timnya, ya kan? Kemudian diajak role play. Role play itu dibikin kayak tadi, tapi ketemu langsung, Pak. Ketemu langsung, ya. Ketemu langsung, ajak menyiapkan kertas, menulis impiannya, dan bila perlu satu persatu itu membacakan impiannya. Saya, teman-teman sekalian, pada saat saya dulu bangun bisnis jaringan, saya lakukan role play seperti itu kepada tim saya, Pak Haji. Saya kumpulin. Misalnya berlima nih, kumpulin. Ayo, kita sama-sama tulis impian kita masing-masing. Nah, banyak orang itu jadi teringat dengan impiannya ketika kita ajak dia nulis, Pak. Karena gini, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang itu kan sudah terlena dengan aktivitas rutinitas sehari-hari yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, sehingga akhirnya mereka itu banyak lupa dengan impian mereka sebenarnya. Karena mereka ngerasa, ya wes lah, hidup ya begini, ya udahlah jalanin aja, gitu-gitu jadinya.
Nah, tugas kita dalam bisnis ini sebagai seorang leader, kita itu kan, kenapa kita leader itu disebut motivator? Karena kita itu harus membangun impian orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu downline kita. Dan kitalah tugasnya memotivasi, motivator, membangun impian. Nah, membangun impian itu memang harus kita lakukan, dan kita ialah yang melakukan. Untuk mengingatkan mereka bahwa mereka masih punya impian, itu kata kuncinya. Nah, makanya lakukan role play. Ya, role play, kemudian kumpulkan, ajak menulis seperti tadi, kemudian setelah itu satu persatu suruh ngomong, Pak. Saya kalau bikin role play, teman-teman, dan teman-teman coba lakukan langsung, teman-teman itu lakukan langsung. Itu peserta yang melakukan itu biasanya menangis. Ya, ketika mereka menyebut alasannya. Ya, ketika ketemu langsung ya, buat alasan. Kenapa sih, Pak? Kok Bapak itu harus mencapai itu? Alasan Bapak itu apa? Biasanya kalau langsung role play itu kadang-kadang kita tuh bergetar pada saat mengucapkannya. Kita tuh menangis pada saat mengucapkannya. Nah, itulah impian, ya kan? Nah, kenapa tadi saya bilang bisnis ini unik? Dia memberikan kita hasil sesuai dengan apa perlakuan kita terhadap bisnis ini. Jadi begini, Pak Haji, yang saya maksudkan tuh begini. Saya tidak meminta Pak Haji dan teman-teman sekalian itu memprioritaskan waktu utamanya di sini, bukan begitu. Karena saya percaya teman-teman di sini kan sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis utama. Bisnis AWM ini kan bisnis baru yang baru teman-teman geluti kan. Saya yakin teman-teman mungkin belum berani memutuskan saya mau keluar dari pekerjaan bisnis saya yang lain, saya mau fokus AWM. Jangan seperti itu tidak bijak juga. Ya kan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kenapa saya bilang bahwa bisnis ini unik dan kita harus perlakukan bisnis ini sesuai dengan menjadikan bisnis sebagai bisnis utama. Itu bukan berarti masalah waktu, tapi masalah profesionalisme. Ya, satu contoh begini, Pak Haji. Saya mau kasih contoh. Saya dulu memulai bisnis jaringan itu pada saat saya bekerja di bank, Pak Haji. Saya itu dulu di BRI, Pak. Di BRI 11 tahun. Ya. Pada saat saya kerja di BRI, saya diberi paradigma bahwa ya betul juga sih, saya nggak mungkin sukses dengan cepat dengan bekerja di bank. Pada saat itu begitu. Akhirnya saya join sebuah bisnis jaringan. Waktu itu saya join bisnis jaringan namanya Tianxi, Pak, dari Cina. Nah, pada saat itu, saya juga memulai bisnis juga dibatasi waktu, Pak. Bayangin, saya pegawai bank. Pegawai bank itu jam 7 udah ngantor, pulang itu bisa malam, Pak. Jam 8, jam 9 malam. Nah, saya hanya bisa melakukan bisnis Sabtu Minggu. Ya kan? Nah, tapi upline saya ngajarkan bahwa saya harus profesional. Maksudnya profesional itu gini. Pada saat kita melakukan bisnis ini, kita fokus, kita mau ngerjakan bisnis ini berapa jam dalam satu minggu. Ya, misalnya nih, kita putuskan, saya mau kerjakan bisnis ini seminggu misalnya 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali, terserah. Nah, kalau saya waktu itu, saya putuskan waktu itu saya jalankan bisnis ini seminggu itu 4 kali, Pak. Jadi Sabtu Minggu pasti, full. Nah, hari lain itu saya jalankan lagi sekitar 2 harinya. Jadi hari Selasa, karena Senin biasa sibuk di bank, saya putuskan Selasa sama hari Kamis, Pak. Selasa, Kamis, sama Sabtu Minggu. Nah, tapi Selasa, Kamis itu saya fokus. Maksudnya fokusnya itu gini. Saya pakai waktu pada saat saya pulang jam kerja, pulang kantor, Pak. Ya, pulang kantor, saya gunakan waktu saya 1-2 jam. Pada saat hari Selasa, 1-2 jam aja. Kamis, 1-2 jam. Nah, tapi kalau hari Minggu, saya bisa luangkan 3-4 jam. Di hari Sabtu 3-4 jam, hari Minggu 3-4 jam. Nah, jadi saya memanfaatkan waktu itu adalah untuk bangun bisnis. Tapi saya profesional. Profesional itu maksudnya gini, walaupun waktunya singkat, tapi saya konsisten lakukannya. Ya, paham ya Pak Haji ya? Jadi maksudnya gini, maksudnya mengutamakan bisnis ini adalah bukan berarti Pak Haji itu harus kerja dari pagi sampai sore, jalanin AWM, mikirin AWM, bukan begitu maksudnya. Tapi Pak Haji Tony dan teman-teman, itu cari waktu. Oke, seminggu saya mau target kerjakan bisnis ini berapa jam. Ya, kalau mau setiap hari ya 1 hari berapa jam? Ya kan kita cuma 1-2 jam paling lama kan. 1-2 jam, 1 kali prospek 1-2 jam. Ya, dan ngomong-ngomong, waktu itu kan tidak harus ketemu langsung. Bisa saja via telepon, bisa saja via WA. Tapi maksudnya kita harus fokus. Kita mau selesaikan berapa lama. Ya, satu contoh begini, saya mau kasih gambaran. Di bisnis ini ada namanya hukum Pareto, yang memang mungkin teman-teman juga harus pahami. Hukum Pareto itu kan mengatakan begini, teman-teman ya. Jadi contoh, tadi kan kenapa saya minta teman-teman itu minimal itu harus prospek 25 orang dalam bulan pertama, harus punya bank nama itu 25. Kenapa? Karena sekitar 20% dari 25
itu kan ketemunya 5 kan teman-teman. Ketemunya tuh 5. Nah, jadi 25 orang yang teman-teman prioritaskan untuk prospek ini, itu level 2 dan level 3. Level 1 abaikan dulu teman-teman, karena Anda lagi bangun pondasi. Level 2 dan level 3, 25 orang bulan pertama. Kenapa 25? Karena 20% dari 25 itu adalah 5. Kan kita kejar 1 bulan pertama kan 5 pro kan. Makanya kenapa 25 orang? Karena kemungkinannya adalah yang join 5 gitu. 5 pro. Ya, kenapa harus 25? Nah, sekarang berarti butuh 25. Nah, sekarang kalau mau selesai dalam 1 bulan, jadi cara profesional itu maksudnya gini, Pak Haji. Oke, berarti 1 bulan harus ketemu 25. Jadi Pak Haji atur sekarang, dalam 1 bulan ini gimana caranya saya harus ketemu 25 orang bank nama saya. Caranya gimana yang efektif? Saya mau ketemu 25 nih, caranya gimana? Maksud ketemu tuh tidak harus ketemu langsung ya, bisa telepon, bisa chat gitu loh maksudnya. Ya, nah jadi kalau kita bagi rata-rata, berarti kan kalau 25 1 bulan 30 hari. Ya berarti rata-rata kan 2 hari sekali kan. 2 hari ketemu 1 atau prospek 1 orang. Ya, rata-rata setiap 2 hari ketemu 1 atau ada yang lebih dari ada yang setiap hari. Ya kan? Nah, anggaplah dari 30 hari itu berarti ketemu 25 hari harus ketemu gitu kan. Sorry. Pencet. Jadi kan dari 30 hari atau 1 bulan, itu kan harus prospek 25 orang. Nah, bagaimana caranya efektif prospek 25 orang agar saya punya kewajiban itu selesai melakukan prospecting 25 orang? Ya, caranya gimana yang cepat? Caranya adalah prospecting dulu 25 orang ini. Prospecting, pendekatan via WA dulu. Prospecting itu pendekatan via WA, bangun hubungan. Nah, setelah itu presentasi. Dalam 1 bulan ini harus dipresentasi 25 orang. Nah, bagaimana cara efektif presentasi? Zoom. Zoom ini efektif presentasi, teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu dulu, prospecting dulu. Jadi jangan langsung ujug-ujug undang Zoom, jangan. Zoom itu teman-teman undang orang yang memang teman-teman sudah kasih tahu kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya seperti apa? Baru Anda undang Zoom. Jangan orang yang betul-betul baru langsung undang Zoom. Nah, jadi contoh gini teman-teman. Anda tahu nggak mau efektif gimana? Anda mau efektif, Anda undang Zoom aja. Anda nggak perlu kemana-mana kalau undang Zoom. Tapi ingat, pendekatan dulu. Anda harus fact-finding dulu, bangun kenyamanan dulu, bangun hubungan dulu ke 25 orang ini dalam 1 bulan. Baru setelah itu Anda undang Zoom 25 orang. Kalau Anda undang Zoom 25 orang, kan selesai. Tugas Anda untuk presentasi solusi selesai 25 orang dalam 1 bulan. Sudah ada yang presentasi, gitu loh maksudnya. Ya kan? Jadi teman-teman, kita harus bekerja pintar juga dalam bisnis ini. Ya, kalau Anda tidak bisa ketemu, ya Zoom. Undang Zoom, tidak ada cara lain. Atau Anda berikan video. Nah, maksud saya Pak Haji Tony, maksudnya mengutamakan bisnis ini adalah kita bekerja berdasarkan target, Pak. Itu maksudnya mengutamakan. Jadi bukan berarti teman-teman itu harus kerja full time di AWM, bukan begitu, Pak Haji. Ya, tapi mengutamakan target. Fokus sama target kita masing-masing. Ya, target kita misalnya bulan pertama adalah ketemu 25. Ya, prospek 25 dan presentasi solusi 25. Tujuannya 5 closing tadi. 5 pro, 5 orang yang kita ajak kerjasama, yang jadi pondasi itu. Itu kata kuncinya. Ya kan? Nah, untuk melakukan prospecting, pendekatan atau ngundang Zoom dan sebagainya, ini kan kita harus siapkan waktu kan Pak Haji. Benar nggak Pak Haji? Ya kan? Harus siapkan waktu. Waktu minimal untuk chatting, untuk telepon itu kan waktu juga. Betul kan Pak Haji? Ya kan? Nah, itu maksud profesional. Itu maksudnya profesional. Ya, nah jadi artinya yang saya maksudkan tidak profesional itu gini. Kita sudah tahu nih bahwa kita punya tugas bulan ini harus prospecting dan presentasi solusi 25 orang. Tapi karena kesibukan kita yang memang tidak akan pernah ada hentinya, kita jadi lupakan itu. Akhirnya waduh bulan ini lolos, akhirnya ya udah bulan depan aja, akhirnya bulan depan lagi ngejar lagi. Jadi kalau kita tidak fokus sama apa yang jadi target kita, akhirnya kita juga lepas jadinya gitu loh Pak Haji. Ya momentumnya jadi hilang. Nah, itu maksudnya profesional dan mengutamakan. Ya. Gitu Pak Haji. Saya yakin paham maksud saya. Siap, paham Pak Jun. Oke. Ya, mantap. Mantap Pak Haji ya. Nah, jadi Pak Haji dan teman-teman, kalau sudah mulai punya tim, saran saya ajak mereka kumpul. Role play.
Ini sistem nih, sistem. Yuk silakan tulis impiannya apa. Nah, tulis, ajak dia nyebut impiannya. Nanti dia mengingat kembali impiannya. Tugas kita memang di situ, Pak. Kita itu motivator. Sebagai leader itu kita motivator. Memotivasi orang lain. Dan tugas yang terpenting adalah betul kata Pak Haji Tony tadi. Menjadi bukti dulu. Ya, karena kita harus jadi bukti. Kalau kita udah jadi bukti, enak. Cerita itu enak. Makanya kita harus jadi bukti. Ya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman sekalian? Silakan. Oke, kemudian ini ada Pak Ibu Momoy ya. Betul Pak Jun, aku juga ketemu orang seperti itu. Apa yang diomong Pak Jun, orang level 3, itu perwakilan banget buat aku. Aku susah masuknya karena dia udah punya segalanya. Orangnya pengusaha, susah ngedeketinnya, tapi suka komunikasi. Nah, cara masuknya bagaimana? Nah, ini ya, tadi ya. Bu Momoy ini punya teman pengusaha. Pengusaha yang dia itu susah mendekati karena udah kaya. Nah, ingat ya, berarti orang itu adalah level 3 kan? Level 3. Nah, untuk orang yang level 3, saran saya adalah hati-hati dengan kata-katanya. Jangan bicara mengajak bisnis untuk orang level 3. Untuk orang level 3 itu bahasanya minta saran. Ya, Bu Momo ya, minta saran. Itu kata-kata yang paling ampuh untuk orang level 3. Kenapa minta sarannya? Karena orang ini level 3, level di atas Anda kan, orang ini kan. Oleh sebab itu Anda harus minta saran. Nah, minta saran mengenai apa? Ya mengenai sesuatu yang dia pahami, dia ketahui. Ya, nah kita kan bidang kita ada 3 nih Bu Momoy, yaitu bidang pertanian, bidang medis herbal, kesehatan, dan bidang bisnis jaringan. Ya, nah Bu Momoy itu bisa gunakan kata-kata minta saran agar dia mau memberi saran dengan mencari perhatiannya dia. Contohnya begini. Nah, misalnya nih dia adalah orang yang memang konsen di bisnis pertanian. Nah, Bu Momoy bilangnya begini. Misalnya namanya Pak Budi. Pak Budi, kebetulan sekali saya baru kenal sebuah produk yang bagus banget, Pak. Dan produk ini saya lihat bisa membantu petani, Pak, untuk solusi buat petani. Tapi saya itu terus terang belum begitu paham, Pak, mengenai produk seperti ini. Bolehkah saya minta saran Pak Budi mengenai produk ini? Ingat, bahasanya minta saran loh, Bu. Bukan Ibu nawarin produk loh ya. Minta saran. Nah, Ibu kasihlah video boleh, testimoni boleh, apa terserah. Nah, ini Pak Budi, ini tutorial atau video presentasi mengenai produk ini, Pak. Bisakah minta tolong Pak Budi tolong pelajari, nanti setelah Bapak mempelajari, nanti saya minta sarannya ya Pak ya, soalnya saya lagi mau bisnis di bidang ini, Pak. Nah, itu misalnya seperti itu. Ya, atau misalnya ketika Bu Momoy tahu dia itu fokus di masalah kesehatan. Ya, Bu Momoy sekali lagi minta saran. Pak Budi, kebetulan Pak, ini saya baru saja memulai bisnis di bidang produk medis herbal. Tapi saya terus terang nggak begitu paham. Nah, saya lihat Pak Budi ini kebetulan di bidang itu. Nah, bolehkah saya minta saran Pak Budi mengenai produk ini? Nah, ini videonya, Pak. Kasih. Ya, atau orang ini kebetulan Bu Momoy lihat dia tidak mengerti pertanian, tidak mengerti medis herbal, tapi dia pebisnis misalnya. Nah, udah kasih video mengenai peluang bisnisnya, nggak masalah. Ya, bilang aja begitu. Pak Budi, saya ini kebetulan baru memulai sebuah bisnis, Pak. Nah, saya lihat Bapak ini kan orang sukses, Pak. Sudah sukses dalam bisnis. Bolehkah, Pak, saya minta saran Bapak mengenai bisnis yang saya mau geluti, Pak? Bisnisnya seperti ini, Pak. Ini videonya, Pak. Bapak tolong dengerin. Nanti setelah Bapak dengerin, bolehkah saya minta saran dari Bapak? Nah, gitu. Ya. Nah, kadang-kadang Bu Momoy, ketika dia dengerin video presentasi, kadang-kadang ya, tadi kan bahasanya Bu Momoy kan tidak menawarkan. Bahasanya itu minta saran. Tapi ketika dia dengarkan video presentasi itu kan bahasa marketing sudah. Ya, istilahnya sudah bahasa penjualan di video presentasi. Itu secara otomatis sebenarnya lagi mempresentasikan sesuatu kepada yang bersangkutan. Nah, nanti dia akan paham pasti maksud dan tujuannya daripada apa yang dijelaskan di situ. Ya. Nah, nanti baru di follow up lebih dalam. Ya, jadi artinya kenapa saya tidak sarankan untuk orang seperti itu Bu Momoy bilangnya ngajak bisnis? Ya, karena di Bu Momoy levelnya di bawah dia. Dia levelnya di atasnya Bu Momoy. Ya, secara prinsip orang itu ngerasa kan di atasnya Bu Momoy. Bu Momoy itu levelnya di bawahnya dia. Nah, kalau Bu Momoy ngomongnya salah misalnya, Bu Momoy ngomong gini, Pak Budi, saya mau ngajak Pak Budi bisnis nih.
ya mungkin dia ketawa. Kenapa? Dia tahu Bu Momoy levelnya di bawahnya dia. Nah, tapi kalau Bu Momoy ngomongnya minta saran, itu kata-kata yang tepat. Ya. Nah, nanti tinggal kasih video. Jangan Bu Momoy yang cerita, biar video yang cerita. Nah, nanti akan lain ceritanya ketika dia dengarkan video presentasi produk, video presentasi produk medis herbal atau presentasi bisnis. Kalau nanti memang sudah jodohnya, nah dia akan pasti join, Bu. Itu kata kuncinya, ya. Jadi ingat hukum Pareto. 20% saja yang join, Bu Momoy. Tidak semua akan join dengan kita. Ya, dan alam semesta itu akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, teman-teman. Saya percaya dengan itu. Makanya kenapa kita harus fokus sama impian kita, agar alam semesta, Tuhan kita yang maha hebat ini, itu mendekatkan kita pada orang-orang yang tepat, teman-teman sekalian. Seperti yang saya sudah selalu bilang, rezeki itu udah ada tersebar di setiap orang. Nah, tugas kita itu memantaskan diri. Ya, memantaskan diri. Tugas kita. Ya, kalau teman-teman yang muslim, jaga sholat, ya kan? Kalau teman-teman yang lain selalu mendekatkan pada Tuhan. Itu tugas kita memantaskan diri. Menjauhi larangannya, itu kan tugas kita memantaskan diri. Dan yang penting fokus sama impian. Kalau kita fokus sama hal-hal begitu, nanti semua itu datang dengan sendirinya, teman-teman sekalian. Ya, sorry ya, saya bukan ngajarin Anda. Anda orang-orang yang sudah lebih paham dari saya. Tapi maksud saya, itu akan membantu alam semesta mendekatkan kita dengan impian kita, dan terutama dengan orang-orang yang tepat, teman-teman sekalian. Karena saya selalu yakin dan percaya, bisnis itu adalah ketemu orang yang tepat. Ya, nah itu kata kuncinya. Ya, oke, baik, silakan. Ada lagi yang lain? Monggo. Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya teman-teman sekalian, kita sudah 2 jam tidak terasa ngobrolnya. Sekian sesi basic training kita, teman-teman sekalian. Sesi yang pertama, nanti kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Dan tentu saja mereka yang belum mengikuti basic training yang sesi ini ya kurang beruntung, karena nanti sesi basic training berikutnya ya tentu saja lanjutannya dari ini ya. Saya nggak mungkin mengulangi lagi. Jadi nanti teman-teman nanti bisa ikuti sesi ulangan berikutnya, tapi nggak tahu kapan karena saya rencana menyelesaikan dulu basic training yang sesi ini dulu ya untuk teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman sekalian sudah bersama dengan kami bersama dengan 2 jam ini. Ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa sebentar lagi ya, nanti akan menjalankan berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye-bye, sukses selalu buat Anda, jaga selalu impian Anda ya. Gaspol semuanya, gaspol. Oke. Bye-bye. Oh, mantap. Thank you. Dahsyat, dahsyat. Ya, foto ini ke diri.